Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat bergabung dalam room webinar eh, Kombel KSPS Teguh Umar. Selawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang telah berhadir, yang kami hormati Bapak Ibu para pengawas sekolah, Bapak Ibu para kepala sekolah, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bergabung dalam room webinar Kombel KSPS Teguh Umar Melabuh Kabupaten Aceh Barat. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini adalah webinar perdana dari Kombel KSPS Teguh Umar dan sangat istimewa dapat dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Baik Bapak Ibu, untuk mendapat keberkahan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita membaca ulumul Quran dalam hati kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk duduk dengan sempurna. Itu Pak. Telepon Nasbullah tidak suara.
Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kesalahan teknis hingga audionya tidak terdengar. Selanjutnya kita masuki acara yang selanjutnya, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat kepada Bapak Abdul Aziz SH MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang saya hormati Bapak Ketua MKPS, yang saya hormati Bapak Korwas Bumi Teguh Umar, baik itu dari SMA, SMK, dan SLB maupun TK, SD, dan SMP yang ada di Bumi Teguh Umar. Salam takjim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung pada kegiatan yang mulia ini, yaitu kegiatan Kepala Sekolah bersama pengawas sekolah yang akan kita lakukan, yaitu Kombel dan MGMP, yaitu ranahnya jenjang SMA, SMK, serta SLB. Syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari di ujung yang mulianya ini kita bisa melaksanakan kegiatan di ujung akan penghujung tahun 2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang akan kita laksanakan pada hari ini sesuai momentum kita ingin meningkatkan mutu serta kualitas kompetensi kita yang ada di bumi kita yang paling mulia ini. Izinkanlah saya melaporkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Nah, pada hari ini kami berjumlah keluarga besar kami di Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, yaitu dengan jenjang guru 894 orang, dengan jumlah Maaf Pak Kacap, nggak terdengar suaranya. ya, maaf tadi. Oh ya, udah terdengar Pak. Izinkanlah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, pada hari ini kami melakukan kegiatan yang seremonial ini, yang serba dengan teknis, yang akan kami bahas segala sesuatu yang akan menjadi kekurangan kami mungkin. Dan alhamdulillah di kami mungkin kekurangan numerasi dan literasi yang disebabkan bukan pada jenjangnya kami, mungkin di saat satu sisi teknisnya kami di sana, apakah itu jaringan ataupun kualitas kami yang kurang. Nah, hari ini betul-betul kami ingin menyatukan diri kami semuanya untuk meningkatkan kompetensi kami dan meningkatkan kualitas mutu yang ada di Bumi Teguh Umar. Nah, bahwasanya kami hari ini mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk membuka kegiatan ini secara umumnya semuanya, dan karena kami tahu jadwalnya Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang sangat-sangat padat di ujung tahun, makanya kami akan buat kegiatan secara daring dan Zoom meeting pada hari yang mulia ini. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, kita berharap semuanya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh selaku pimpinan kita untuk membuka kegiatan kita secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kacap atas sambutannya.
Selanjutnya sambutan dan juga arahan dari Pak Kadis. Mungkin sebelumnya dapat kami sampaikan kepada Pak Kadis. Jadi ini adalah webinar Kombel KSPS Teguh Umar. Yang kegiatan hari ini Pak, kita mengambil tema adalah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Dan juga dapat kami sampaikan di room ini yang sudah bergabung ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah dan juga ada guru nih Bapak. Mudah-mudahan nantinya dapat memotivasi kami Pak untuk terus meningkatkan kompetensi. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar Kombel KSPS Teguh Umar dengan tema pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Martunis ST DIE, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak T. Kamarizal ya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kami hormati Pak Abdul Aziz, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat ya, Wilayah Teguh Umar. Amin. Makasih. Yang kami hormati Pak Mukhlis, kemudian Pak Kamarizal, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang hadir pada hari ini, yang sama-sama kita punya satu komitmen, satu niat untuk meningkatkan kinerja pendidikan Aceh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami bahwa kinerja pendidikan Aceh itu merupakan akumulasi daripada seluruh kinerja insan pendidikan ya. Dan tentunya kita tahu bahwa kinerja guru tentunya akan meningkatkan kinerja ataupun kinerja kepala sekolah, dan juga kinerja pengawas juga salah satunya untuk memastikan kinerja guru dan kinerja kepala sekolah itu bisa mencapai target yang sebagaimana direncanakan dan juga dibutuhkan. Dan akumulasi daripada semua kinerja ini tentunya akan berdampak, akan mengapu kinerja pendidikan Aceh ya secara umum. Dan tentunya kalau forum ini adalah mendukung kinerja pendidikan di wilayah Aceh Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi juga saat bersamaan juga sedang membuka PMM untuk penilaian penetapan kinerja para kepala sekolah yang merupakan hasil dari penilaian pengawas ya. Dan tentunya saya berharap bahwa penilaian ataupun kombel komunitas belajar pada hari ini kita bisa mempunyai satu pemahaman dari tiga tahap tiga tahap pengelolaan kinerja ya, mulai dari perencanaan, kemudian sampai pada penilaian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sadari bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai kinerja pendidikan yang baik. Nah, tentunya kita punya sebuah target yang cukup besar ya. Di tahun 2027 tentunya kita punya target untuk bisa masuk 10 besar nasional, dan ini tentunya tidak bisa dilakukan secara business as usual, tapi merupakan harus dilakukan secara transformasi, dan transformasi ini perlu ada koordinasi, perlu ada pemahaman, dan juga perlu ada semangat yang sama. Nah, karena itu dari Dinas Pendidikan kami juga sangat mengharapkan, ya, bahkan kita sudah mendesain semua, mungkinnya di Capdim juga satu kegiatan sekolah yang dicita-citakan. Pada saat itu semua pengawas dijadikan narasumber
Tujuan utamanya adalah terjadinya kesepahaman antara pengawas, antara kepala sekolah, antara dinas pendidikan, sehingga nantinya benar-benar kita bergerak dalam langgam yang sama ya. Karena itu juga kami meminta laporan pengawas itu juga bisa dibaca ataupun dapat diketahui oleh penjab-penjab yang ada di dinas. Karena di Dinas Pendidikan kita sudah membagi penjab per daerah pemilihan ataupun dapil, dan juga di dalam dapil itu ada penjab satuan pendidikannya. Sehingga nanti pengawas itu punya mitra. Yang selama ini mitranya hanya kepala sekolah dan juga guru, tapi juga pengawas sekolah punya mitra staf Dinas Pendidikan, baik itu di Capdin dan juga di gedung A ataupun yang ada di provinsi. Jadi sehingga kita punya satu pemahaman yang sama, punya satu informasi yang sama, dan tentunya karena punya tujuan niat yang baik, jadi kita harus saling membantu. Hasil evaluasi pengawas sekolah bukanlah untuk mendiskreditkan kepala sekolah, untuk mendiskreditkan guru, ataupun mendiskreditkan sekolah, tapi dalam upaya kita saling membantu bagaimana guru bisa kita tingkatkan, kemampuannya, kepala sekolah juga bisa kita tingkatkan, dan juga pengawas bisa kita tingkatkan. Dengan satu pemahaman, kalau memang semua kinerja kita baik, dan tentunya akan mengangkat kinerja pendidikan Aceh. Nah, karena itu Bapak-Ibu sekalian, saya mengapresiasi kembali kegiatan Kombal ini, komunitas belajar ini, yang saya kira sangat instrumental ya dalam memberi pengetahuan terkait dengan pengolahan kinerja. Yang tadi pengolahan kinerja itu ada perencanaannya, ada implementasinya, dan juga ada penilaian sampai pada penetapan. Nah, mudah-mudahan komunitas belajar pada hari ini bisa semakin memperkuat pemahaman kita, dan juga nantinya akan meningkatkan kinerja kita. Dan saya sangat berkepentingan untuk mendapatkan juga informasi terkait dengan semua kinerja daripada insan pendidikan kita, dan akhirnya karena saya yakin kinerja pendidikan aja yang diampu oleh kepala dinas tidak akan baik apabila kinerja guru, kinerja kepala sekolah, kinerja pengawas itu juga tidak baik. Demikian yang ingin saya sampaikan. Selamat mengikuti komunitas belajar ya, webinar komunitas belajar untuk pengolahan kinerja tahun 2024, dan mudah-mudahan di tahun ini dan juga di tahun 2025 akuntabilitas terhadap kinerja kita bisa kita tingkatkan, yang nantinya akan berdampak pada kualitas guru, kepala sekolah, pengawas, step kemudian peningkatan kualitas siswa, dan akhirnya mendorong peningkatan kinerja pendidikan Aceh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kadis. Ada beberapa hal yang dapat kami tangkap pesan beliau ya, bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Tentunya kita membutuhkan kolaborasi, bekerja sama Bapak Ibu ya. Beliau juga tadi menyampaikan ada target yang besar ya, target yang besar oleh Dinas Pendidikan Aceh, yaitu target top 10 Bapak Ibu, 10 besar ini. Dan juga kita memiliki tujuan dan niat yang sama untuk memajukan pendidikan di Aceh Bapak Ibu. Melalui webinar ini mungkin tujuannya tidak lain tidak bukan adalah kita ingin meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu. Tentunya dengan meningkatkan kompetensi akan meningkatkan juga kinerja kita, nanti muaranya juga akan meningkat kualitas pembelajaran, outputnya adalah nanti akan menghasilkan siswa-siswi Aceh yang dapat bersaing ya, baik di tingkat nasional maupun regional. Mungkin ini adalah target yang sangat mulia Bapak Ibu. Baik, selanjutnya akan kita masuki ke acara sesi pemaparan oleh narasumber kita Bapak Ibu. Mungkin sebelum
Suara Pak Kamera temul itu kayak. Ada suara, Pak. Oh ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis yang telah memberikan arahan bimbingan ya. Semoga ini dapat memotivasi kita semua Bapak Ibu. Tadi ada beberapa catatan yang dapat kami tangkap ya, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Jadi perlu kolaborasi, perlu kerjasama. Dan juga beliau tadi juga mengatakan ada target besar Dinas Pendidikan Aceh, yaitu top 10 Bapak Ibu ya, target 10 besar nasional. Ini adalah sebuah target yang mungkin sangat realistis ketika kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Dan juga ini dimulai dari niat dan tujuan yang sama Bapak Ibu. Jadi tujuan webinar ini adalah untuk terus kita meningkatkan kompetensi kita, kemudian juga nanti akan meningkatkan kinerja kita Bapak Ibu, kemudian juga nanti akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang muaranya adalah nanti akan menghasilkan siswa-siswi Aceh yang dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita dengarkan nih pemaparan materi ya. Sudah hadir 3 orang pemateri kita. Mungkin kesempatan yang pertama nanti akan kita berikan kepada Ibu Nur Hayani SPD MSI ya. Namun sebelumnya mungkin Bapak Ibu perlu kita sepakati ya mekanismenya ya. Saya coba share screen. Baik Bapak Ibu, ini mungkin komitmen ya. Pak Mari. Apakah dapat? Belum. Belum. Oh. Nah. Oh, ada buka bak sih dulu deh. Nah, bak dia lebat ini. Saya bantu share ya, Pak Kamarizal. Oh, baik Pak. Agak gangguan teknis. Ya. Ada. Boleh syarat. Ya, silakan Pak Kamarizal. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang sudah bergabung di room, mungkin ada beberapa kesepakatan kita, ada komitmen kita bersama. Nanti yang pertama mungkin kita membuka diri nih terhadap perbedaan dalam berpendapat Bapak Ibu. Baik bertanya maupun berbagi pengalaman. Selanjutnya juga semua peserta berpartisipasi aktif ini ya dalam diskusi Bapak Ibu. Kemudian juga selanjutnya konsisten ya dengan waktu. Kita juga ini waktu ya, perlu kita hargai waktu Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, mohon memberi raise hand Bapak Ibu ya, raise hand ya. Kemudian juga semua peserta membuka video ya, bila terkendala jaringan. Selanjutnya chat box digunakan sebagai kemudian menjaga ketenangan ruang virtual Bapak Ibu. Mungkin ini beberapa komitmen yang nantinya akan kita terapkan. Oke, kita mulai Bapak Ibu untuk sesi yang pertama, pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama adalah Ibu Nur Hayani SPD MSI. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Woyla. Beliau juga salah seorang kepala sekolah penggerak ya,
Angkatan 3 Kabupaten Aceh Barat. Beliau nantinya akan berbagi praktik baik ya tentang aksi nyata yang sudah beliau lakukan di sekolah beliau. Nantinya ini yang sudah beliau lakukan akan kita cermati. Mungkin nanti ada masukan ya, saran dari Bapak Ibu semuanya, dipersilakan nantinya setelah pemaparan materi. Baik, kepada Ibu Nur Hayani SPD MSI kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, yang saya hormati para narasumber, moderator, dan spesial para peserta webinar Kombel KSPS Teguh Umar Aceh Barat yang sangat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bersua pada Kombel KSPS Teguh Umar yang baru perdana ini kita laksanakan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman dan praktik baik terkait observasi guru yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Wailah. Observasi guru adalah salah satu langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pengembangan profesional guru dan memastikan terciptanya pembelajaran yang berkualitas bagi peserta didik. Dalam praktiknya, observasi bukan hanya tentang menilai Bapak Ibu, tetapi juga tentang membangun kemitraan, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menciptakan budaya pembelajaran yang saling mendukung di lingkungan sekolah. Sebagai kepala sekolah, saya percaya bahwa kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan guru menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan observasi ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana kami di SMA Negeri 1 Wailah menerapkan observasi guru secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi, bahan diskusi, atau bahkan menjadi ide-ide baru dari Bapak Ibu yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, saya akan share materi ataupun praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nur Hayani SPD MSI, Kepala SMA Negeri 1 Wailah. Jadi saya sering mengatakan kepada guru saya di sekolah, seorang guru hebat tidak takut untuk dinilai. Karena ia tahu setiap masukan adalah batu loncatan menuju kualitas yang lebih baik. Kemudian, mengapa observasi guru itu penting Bapak Ibu? Jadi yang pertama, menjamin kualitas pembelajaran di kelas, meningkatkan kompetensi guru secara berkesinambungan, membangun budaya belajar dan refleksi di sekolah. Jadi landasan hukum yaitu Permendikbud tentang penilaian kinerja guru, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Tujuan daripada observasi guru yang pertama yaitu mengidentifikasi praktik baik dalam pembelajaran, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong pengembangan profesional guru, mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan inklusif. Jadi langkah-langkah yang sudah saya lakukan bersama guru di sekolah, yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini kepala sekolah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk observasi. Jadi beberapa langkah yang penting meliputi yang pertama menentukan tujuan observasi. Di situ mengidentifikasi tujuan spesifik, misalnya untuk menilai efektivitas pengajaran, kepatuhan terhadap kurikulum, atau pengembangan profesional guru. Selanjutnya menyusun jadwal observasi, memilih waktu dan kelas yang akan diamati dengan pemberitahuan kepada guru agar transparan. Selanjutnya menyiapkan instrumen observasi. Di situ kita membuat ataupun menggunakan alat observasi seperti lembar kerja, rubrik penilaian, atau kriteria yang relevan.
Selanjutnya, kita berkomunikasi dengan guru, memberikan pemahaman kepada guru tentang tujuan, proses, dan kriteria daripada observasi. Kemudian langkah selanjutnya yang telah kami lakukan, memastikan kelengkapan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Itu yang penting, itu RPP, bahan ajar, media pembelajaran itu tersedia dan siap digunakan oleh guru. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, kita pastikan dulu Bu Yani, lembaran selanjutnya. Ya, udah. baik, maaf mati lampu nih, saya ganti pakai hotspot. Baik, selanjutnya apa Ibu ya, sebentar. Kemudian langkah yang selanjutnya yang saya lakukan yaitu diskusi dengan guru terkait tujuan dan harapan daripada observasi. Kemudian masuk ke dalam langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan Bapak Ibu. Di situ tahap pelaksanaan mencakup kegiatan observasi di dalam kelas atau lingkungan belajar. Yang pertama itu observasi langsung. Kita melakukan pengamatan langsung. Kepala sekolah hadir selama proses pembelajaran untuk mengamati kinerja guru dan interaksi dengan siswa. Kemudian mencatat temuan penting. Jadi merekam data atau informasi yang sesuai dengan instrumen yang telah kita siapkan. Jadi fokus bisa pada metode pengajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media, atau tingkat keterlibatan siswa. Juga kita harus bisa menjaga suasana kondusif, melakukan observasi tanpa mengganggu jalannya proses pembelajaran, Bapak Ibu. Setelah kita melakukan observasi, kita harus bisa, selanjutnya kita melakukan refleksi. Jadi kepala sekolah melakukan refleksi terhadap apa yang telah diamati pada saat observasi. Jadi yang pertama, menganalisis data observasi. Itu membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya, kita identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi mencari aspek-aspek yang sudah baik dan bagian yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya menyusun umpan balik. Di situ menyiapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk guru. Setelah itu kami melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi tahap evaluasi itu bertujuan untuk memastikan dampak dari observasi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang pertama. Bu Yani, slide-nya tidak bergerak. Boleh ya. Sudah, Pak. Maaf Pak, udah ada bergerak Pak ini. Kan tadi mati lampu. Belum, coba skip dulu. Belum. Ini dulu. Tadi yang ada mati lampu. Salah. Ya. Saya share balik Pak ya. Ya, ya. Ya, baik. Bagaimana Bapak, udah nampak? Ya, udah nampak. Udah Pak ya? Oke, selanjutnya evaluasi dan tidak lanjut. Sudah nampak Bu? Setelah Mungkin. kita melakukan, sudah Pak ya? Sudah, cuma tidak bergerak. Ya. Cintanya mau. Belum Pak. Karena anak Pak keduri no. Bisa ya? Ini belum Pak ya? Lanjut Ibu, lanjut. Lanjut. Ya Pak, baik. Evaluasi dan tidak lanjut, nampak Pak slide-nya? Pak Bu. Oke. Nampak Ibu. Baiklah. Nampak. Jadi setelah kegiatan refleksi, kita lanjut ke evaluasi dan tidak lanjut. Jadi pada tahap evaluasi ini, karena evaluasi bertujuan untuk memastikan dampak dari observasi terhadap peningkatan kualitas pengajaran. Di situ kita menyampaikan hasil kepada guru.
Melalui diskusi atau pertemuan individual, kepala sekolah memberikan umpan balik secara langsung dengan cara yang mendukung dan membangun. Kemudian selanjutnya menyusun rencana perbaikan. Jadi juga di situ kepala sekolah bersama guru menyusun langkah-langkah atau program pengembangan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan. Nah, selanjutnya memantau tindak lanjut. Kepala sekolah memastikan guru melaksanakan rencana perbaikan dan memberi dukungan jika diperlukan seperti pelatihan atau mentoring. Juga mereka bisa belajar melalui Kombel. Selanjutnya melakukan observasi ulang. Itu observasi ulang jika diperlukan Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah dapat menjadwalkan observasi lanjutan untuk mengevaluasi perubahan yang telah dilakukan. Kemudian contoh praktik baik ya yang guru kita lakukan di sekolah itu kasus nyata guru yang kurang efektif dalam mengelola kelas. Kemudian observasi dilakukan, kemudian diikuti refleksi bersama. Selanjutnya tindak lanjut guru disarankan untuk pelatihan mandiri di PMM tentang manajemen pengelolaan kelas dan berhasil meningkatkan efisiensi. Kemudian umpan balik yang efektif. Karakteristik umpan balik dia positif, apresiasi untuk hal-hal yang dilakukan dengan baik, kemudian konstruktif, saran yang jelas dan spesifik untuk perbaikan, kemudian kolaboratif, melibatkan guru dalam menyusun solusi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dampak daripada observasi. Jadi dampak bagi guru peningkatan keterampilan mengajar, kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Untuk siswa pembelajaran lebih efektif, hasil belajar meningkat. Bagi sekolah, budaya kolaboratif yang kuat, kualitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian kesimpulan daripada observasi yaitu observasi adalah alat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Kepala sekolah berperan sebagai mitra guru dalam refleksi dan pengembangan profesional. Benar praktik observasi yang baik menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah. Jadi hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi mari kita bersama-sama memenuhi diskusi di sini dengan semangat dan berbagi dan belajar. Jadi saya sering juga mengatakan kepada guru saya, guru hebat melahirkan siswa hebat dan itu dimulai dari pengamatan yang bijaksana Bapak Ibu. Mungkin dalam forum ini juga kita bisa berdiskusi, mohon juga saran dan masukan, apalagi di sini ada narasumber kita juga ada penulis. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya paparkan Bapak Ibu. Mohon saran dan masukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemaparan Bu Nur Hayani ya. Beliau berbagi praktik baik. Aksi nyatanya adalah tentang observasi Bapak Ibu. Namun demikian, mungkin di antara kita sebagai kepala sekolah juga sudah melakukan observasi. Namun di forum ini tidak salahnya Bapak Ibu kita berbagi ya, berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan. Baiklah, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberi tanggapan bahkan saran mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa melalui raise hand ya. Untuk sesi yang pertama kita beri kesempatan mungkin 3 orang dulu Bapak Ibu. Mungkin saya Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, baik Pak Kacap, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator dan salam bahagia semuanya. Hari ini alhamdulillah kita aksi nyata kita lihat, kita atas bersama, insya Allah kayak Ibu Nur Hayani bilang pasti kita bisa akan jawab kecerdasan anak-anak bangsa kita yaitu Bung Teguh Umar. Nah, dalam hal ini masukan dari kita kayaknya sudah alhamdulillah sudah bagus semuanya. Cuman sedikit lagi kita menginginkan umumkan semuanya bukan hanya di Ibu Nur Hayani. Nah, apa yang harus kita memberikan hari ini masukan, yang kita berikan materi, itu yang harus betul-betul kita lakukan semuanya. Artinya bukan hanya Ibu Nur Hayani.
Dan sekarang alhamdulillah Aceh Barat itu sudah punya kompetensi, betul-betul sudah diukur oleh kabupaten yang lain. Nah, betul saya bilang. Artian kalau memang nggak terukur kayak gitu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh hari ini nggak akan bersama kita, karena memang betul-betul padat acaranya. Tapi kita dasar komunikasi yang baik, silaturahmi, dan alhamdulillah ada dan bisa. Karena kenapa? Dari bahasa-bahasa, dari informasi-informasi yang beliau terima itu kan semuanya ada orangnya di daerahnya, daerah kita maksudnya. Nah, namun hari ini ya Ibu Nurhani, apa yang diungkapkan hari ini betul-betul harus kita berikan kenyataan ke semuanya sekolah. Nah, di sini Pak Ketua, izin moderator, Bapak Ketua Pak Muklis, dan Bapak dan Ibu pengawas semuanya belum terlihat. Ibu Hamidah mana ya? Ibu Hamidah. Pak Dastur, Pak Sulaiman, Pak ada beberapa orang kita yang belum bergabung. Artinya ini betul-betul untuk diberikan nanti absen dalam kegiatan kita ini menjadi konten tersendiri nanti, nilai tersendiri di SKP untuk kita nilai di ujung tahun ini. Jadi jangan kita main-main. Kita di saat sudah kompak begini membangun pendidikan di wilayah kita, namun jangan ada orang kita juga yang mencoreng untuk nggak mau bersama, itu enggak. Kita nggak mau kayak gitu. Nah, itulah mungkin masukan sedikit untuk kita umum semuanya, bukan hanya untuk kita sendiri dan untuk saya juga. Terima kasih Bapak Moderator. Ya, terima kasih Bapak atas yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi semangat dan pemicu bagi kami Pak untuk terus meningkatkan kompetensi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya, untuk kesempatan pertama kita beri kesempatan kepada Bapak Mawardi Adi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin diberikan tanggapan bahkan atau saran. Silakan Bapak Mawardi Adi. Pak Mawardi, karena sudah mengangkat tangan. Tidak ada. Kita lanjut penanya yang kedua yang sudah mengangkat tangan juga, yaitu Bapak Teguh Ismail. Pak Teguh Ismail, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masih bergabung Bapak Teguh Ismail? Tidak. Berarti kita lanjut yang ketiga, Bapak Yusri. Pada Bapak Yusri kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kehormatan kami kepada Pak Kadis yang sudah berpartisipasi, Bapak Kasatdin yang kami hormati, Bapak Pengawas dan semua kawan-kawan, teman-teman yang ada di ruang meeting. Sangat terharu dan sangat bangga melihat presentasi ataupun menyaksikan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Waila. Beliau tentunya kalau sempat lebih dulu kami ketahui kami akan menjadi mitra untuk bertanya sebenarnya bagaimana cara melaksanakan dengan jumlah guru yang jauh lebih ramai dibandingkan di SMK kami misalnya. Tapi kami sangat antusias bahwa program observasi guru lewat PMM ini kami termasuk salah satu yang sangat suka dengan program itu, karena selama kami menjadi kepala sekolah dengan adanya PMM ini, jadi semua guru itu sempat kami perhatikan, minimal dokumen yang mereka upload itu sempat kami baca semua sebelum mereka presentasi tampil di depan kelas. Jadi Ibu Kepala SMA 1 Waila, beliau mungkin juga ketika melaksanakan tugas itu menggunakan tim kerja, tidak mungkin sebanyak guru 40 lebih itu beliau kerjakan sendiri. Jadi kami melihat, kami juga menggunakan tim kerja di mana mungkin di antara teman-teman yang senior itu bisa membantu kepala sekolah, walaupun pada akhirnya nanti kepala sekolah juga yang akan membuat finalisasi karena itu masuk ke akun kepala sekolah. Ya, ingin kami tanyakan, mungkin sekedar kami mendapat informasi, sebenarnya cuma menghidupkan Zoom atau room ini saja. Menurut Ibu Yani, apakah ada kelebihan sistem supervisi yang dilakukan lewat PMM dengan sistem yang tradisional dulu?
masih menggunakan kertas manual. Kalau menurut kami sangat suka, dan saran kami mungkin tidak akan dipertahankan, tapi kalau dipertahankan akan lebih bagus lagi di tahun-tahun akan datang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami sangat mensupport kegiatan ini karena selama kegiatan ini ada, maka hampir semua guru itu menyiapkan perangkat ajarnya sebelum beliau masuk ke ruang kelas lebih teratur dan lebih tepat waktu siapnya, dan ini suatu hal yang sangat bagus dan dapat perhatian kami semuanya. Semua guru lain juga, kepala sekolah lain juga sangat antusias mengisinya. Alhamdulillah SMK 1 Wela sudah 100% selesai kegiatan ini. Terima kasih Bu Yani atas atensinya dan presentasinya pada hari ini. Kami sangat terharu dan sangat kami apresiasi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yusri ya. Warahmatullahi atas wabarakatuh. pertanyaan yang diberikan. Mungkin Bu Yani sudah menyimak apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Yusri ya. Ini kebetulan tetangga pula yang bertanya pertama ini. Seharusnya Pak Yusri dengan Bu Nurhayani kan ini dekat sekali ya. Bisa langsung mungkin setiap hari bisa jumpa langsung di sekolah. Tapi nggak apa-apa, sudah bertanya melalui room ya, nggak apa-apa. Kami persilakan Bu Yani mungkin untuk menjawab. Baik, mungkin langsung saja kalau Pak Yusri, terima kasih Pak Yusri, banyak sekali masukan ya. Tentunya di sini menurut yang saya simak banyak masukan. Ada tadi pertanyaan tentang apa perbedaan ya antara observasi yang lama dengan sekarang. Itu menurut saya tanggapi. Selebihnya Bapak lebih banyak mungkin memberikan masukan. Juga sama seperti sekolah kami juga, Bapak membentuk tim sebelum kita melakukan observasi. Yang jelas-jelas tidak mungkin kepala sekolah bisa melihat langsung setiap hari di saat guru mengobservasi. Cuman kelebihan kami sedikit Pak Yusri, juga kami bisa berbagi. Kami di SMA Negeri 1 Wela juga membentuk tim. Walaupun bentuk tim tetap dalam pantauan saya. Kebetulan sekolah kami sudah digitalisasi, itu semua kelas memakai CCTV. Jadi walaupun saya berada di Capdin, saya juga bisa mantau langsung di saat tim saya lagi mengobservasi guru. Mungkin itu kelebihan yang sudah kita terapkan walaupun kita sekolah di Kecamatan Wela Pak Yusri. Saya yakin SMK 1 Wela juga bisa mengaplikasikan seperti kami. Walaupun kita berada di Banda Aceh, mungkin di luar kota, tetap kita bisa memantau apa yang guru kita lakukan di sekolah. Kemudian tadi juga saya menyimak pertanyaan Bapak, mungkin keunggulan ya daripada observasi lama dengan observasi sekarang. Jelas Bapak, kalau menurut saya itu lebih bagus yang sekarang. Kalau bisa kita pertahankan observasi melalui PMM karena kami merasakan sendiri selama ada PMM banyak sekali guru-guru ini yang dulunya tidak bisa IT sekarang sudah bisa IT. Jadi luar biasa mungkin dengan kehadirannya PMM. Guru-guru kami di sekolah sangat banyak perubahan. Yang dulunya memang jangankan pegang laptop, lihat aja enggak. Tapi sekarang hampir 100% guru kami sudah ada laptop. Kalau dulu uang sertifikasi mungkin digunakan untuk hal lain. Sekarang uang sertifikasi memang untuk beli laptop. Mungkin itu saja Pak Yusri, tanggapan dari saya. Mungkin ada dari teman-teman lain mau ditambah, silakan. Terima kasih Bu Yani. Ya, sudah bisa dipahami Pak Yusri ya. Ya, Pak Yusri ya. Intinya digitalisasi sekolah Pak Yusri. Nanti mungkin juga bisa di SMK 1 Wela juga ada rencana ke depan untuk pasang CCTV juga Pak ya. Jadi bisa dipantau dari luar daerah juga nanti observasi jarak jauh Pak ya. Baik, selanjutnya ini juga sudah mengangkat tangan. Kita persilakan Bapak Burhanuddin. Mungkin ada yang ingin ditanggapi, silakan Pak Burhanuddin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kacap, Bapak Pengawas, dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini juga saya mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada Ibu Yani menjadi Kepala Sekolah berprestasi tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kami itu untuk memajukan pendidikan baik di Aceh Barat maupun di daerah Aceh. Pada hari ini saya ingin menanyakan kepada Ibu Yani
Itu yang pertama. Kesibukan kepala sekolah itu kadangkala memang agak sedikit padat. Bagaimana teknik-teknik untuk melakukan observasi di saat jadwal itu kadang-kadang beradu dengan kegiatan, baik kegiatan sosial maupun kegiatan dinas, baik di Capdin maupun di tempat lain, itu yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana teknik yang dilakukan oleh Ibu Yani itu menggabungkan antara supervisi dengan observasi. Apakah dilakukan secara bersamaan atau secara terpisah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Burhan atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu teknik ya, teknik bagaimana begitu padatnya kegiatan kepala sekolah di luar, teknik dalam observasi. Mungkin tadi juga sudah saya jelaskan Pak, waktu pertanyaan dari Pak Yusri, itu tekniknya tentunya kita buat tim Pak ya. Itu saya yakin semua sekolah akan bentuk tim kerja dalam observasi. Walaupun kita bentuk tim, juga tidak lepas dari mungkin pantauan dari kita. Mungkin kelebihan dari sekolah kami Pak, juga mungkin sekolah Pak Bur, saya yakin sudah ada, semua ruangan kami sudah dipantau oleh CCTV. Jadi walaupun saya berada di Banda Aceh, tim saya yang sedang observasi di kelas, saya bisa memantau Pak, karena hasil daripada observasi tetap kepala sekolah nanti yang menentukan. Nah, itu teknik Pak yang sudah kami lakukan Pak ya. Mungkin boleh juga dari saran teman-teman yang ada di di Zoom ini bisa memberi mungkin semacam saran. Itu yang sudah kami lakukan Pak. Kemudian antara supervisi dan observasi itu tidak kami gabungkan Pak. Itu tidak kami gabungkan antara observasi dan supervisi. Memang dalam semester ini kami mengakui supervisi guru itu termasuk tidak efektif Pak, karena bukan efektif, tidak semua sempat saya supervisi. Karena lebih fokus ke observasi. Mungkin juga ada saran-saran dari narasumber dan juga teman-teman lain, apakah bisa tekniknya digabungkan atau tidak. Karena menurut pemahaman saya, observasi ini kan kita lebih ke menilai apa yang indikator yang guru itu pilih. Sedangkan supervisi itu menurut saya Pak ya, itu keseluruhan. Mungkin nanti kita minta bantu pada Pak Muklis, di sini ada pengawas kita, bagaimana teknik yang benar. Mungkin itu saja Pak Bur yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih. Baik, bisa dipahami Pak Bur ya? Bisa. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu kita persilakan ada penanya yang ketiga, yaitu Ibu Vera Desiana ya. Mohon mungkin nantinya diperkenalkan diri, juga menyebutkan mungkin asal instansi ya, Bapak Ibu ya. Kami persilakan Ibu Vera, silakan. Bu Vera masih bergabung? Vera Desiana. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, itu ada Bapak Sarah Sukri. Silakan Pak Sarah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Kacapdin Aceh Barat, dan Pak Pengawas, dan rekan-rekan semuanya kepala sekolah. Mungkin dalam hal ini ada dua. Yang pertama saya menanggapi pertanyaan oleh siapa tadi ya, yang baru saja dijawab oleh Bu Nurhayani. Kemudian Pak Yusri, Pak. Juga saya ingin bertanya satu begitu. Nah, baik. Tadi Bu Nurhayani telah menjawab bahwa observasi itu beliau memisahkan dengan supervisi, dan itu boleh saja ya, kalau kita membuat itu hal yang berbeda, sesuatu yang beda boleh, tetapi bisa juga disatukan kalau diinginkan menurut saya ya, karena ketika kita baca pengertian supervisi, maka observasi sudah di dalamnya begitu. Bukankah supervisi itu ada 3 hal utama ya kan? Yang pertama perencanaan, yaitu kita memeriksa dokumen guru semuanya, modul dan sebagainya. Lalu tahap keduanya observasi kelas. Nah, itu kan sudah kena kata observasinya.
Yang ketiga, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini bisa berupa pembinaan dan bisa juga berupa pelatihan IHT dan sebagainya untuk memperbaiki kondisi ketika observasi tadi. Nah, saya pikir ini bisa juga disatukan, artinya kita searahkan ke sana. Mengingat observasi itu juga bagian di dalam supervisi. Ketika kita membaca pengertian supervisi, supervisi itu terdiri atas perencanaan, observasi, dan tindak lanjut. Nah, kalau ingin buat terpisah, supervisi ingin buat seperti instrumen yang lalu-lalu, ya kan, sebelum ada PMM, itu sah-sah saja. Kalau kita ingin satukan, saya pikir itu bukan hal yang rumit juga, sehingga kita tidak berulang-ulang melakukan hal yang sama. Pada saat kalau kita pisahkan, pada saat kita lakukan supervisi nanti, maka di sana juga ada lahir observasi lagi, observasi kelas dengan instrumen-instrumen yang terdahulu begitu. Itu tanggapan saya yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bu Nurhayani dan juga pada rekan-rekan, dan saya pikir ini juga mewakili pertanyaan dari banyak kepala sekolah begitu. Sebelum kita melakukan observasi kelas, tentunya guru itu telah mengisi sejumlah instrumen di PMM, di mana mereka merefleksi diri dulu begitu, ya kan? Bagaimana kondisi kondisi mereka sendiri ataupun kondisi siswanya begitu. Lalu perlakuan apa yang ingin dilakukan dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan juga begitu. Nah, bagaimana dalam kondisi andai kata ada satu orang guru atau beberapa orang guru itu dalam merefleksi dirinya itu terlalu ke atas misalnya. Katakanlah dia mengatakan kondisi pembelajaran yang ia lakukan hari ini katakanlah C misalnya. Yang sesungguhnya katakanlah yang di bawahnya lagi mungkin masih A, ya kan? Nah, ketika dia merefleksi posisinya sebagai C, maka dia tentunya akan melakukan yang D, E dan seterusnya begitu. Dan kondisinya sesungguhnya katakanlah dia belum sampai ke tingkat C, masih A, cuman dia merefleksi dirinya bahwa dia pada posisi C. Nah, sejauh mana intervensi kepala sekolah dalam hal ini? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarah, mungkin langsung saja saya jawab. Jadi sebelum kita melakukan observasi, tentunya guru tersebut kan melakukan istilahnya coaching lah bersama kepala sekolah. Jadi indikator apa yang ingin dia terapkan. Jadi tugas kita sebagai kepala sekolah tidak boleh terlalu berintervensi guru. Jadi coaching kan kita mendengar pendapat daripada guru, kendala apa yang selama ini dihadapi pada saat masuk kelas. Jadi paling kita bertanya apa rencana guru tersebut pada saat pelaksanaan ke depan, metode apa yang ingin diterapkan ataupun indikator yang mana mau dipilih di saat observasi. Jadi kita memberikan leluasa kepada guru, Pak. Itu yang kami terapkan selama ini. Saya tidak pernah mengintervensi guru, Ibu harus ini, harus metode ini, harus ini, enggak. Tetap apa yang menurut mereka mampu. Paling kita arahkan mereka, mereka terus membuka PMM dan buka modul. Misalnya mereka kurang dalam penerapan budaya positif. Itu boleh kita sarankan, silakan Bapak Ibu membuka modul di PMM tentang disiplin positif. Jadi mereka semua menemukan di sana gaya bagaimana ataupun metode media apa yang mereka terapkan nantinya. Mungkin itu yang sudah kami lakukan, Pak ya. Tetap intinya kita tidak boleh mengintervensi guru. Apa yang sesuka kita kepala sekolah yang mereka terapkan. Tentunya harus dari sang guru sendiri yang mencari solusi dan kita harus mendengar dan mendukung sepenuhnya. Apa yang ingin mereka implementasi. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Sarah sudah bisa dipahami Pak ya. Baik, mengingat waktu Bapak Ibu, mungkin untuk sesi Bu Yani kita padai. Kita masih ada 2 narasumber lagi. Mungkin yang belum sempat bertanya nanti diberi kesempatan pada 2 narasumber selanjutnya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Dan kita beri aplaus ya kepada Bu Nurhayani dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Baik, selanjutnya coba kita dengarkan dari narasumber kita yang kedua, berbagi praktik baik ya.
dari Pak Muklis SPD MS SE MSI. Beliau adalah pengawas SMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat. Beliau juga instruktur program guru penggerak Direktorat KSPSTK Kemendikbud. Kepada Bapak Muklis kami persilakan. Baik. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bapak Ibu, ini sudah pada sore ini ya. Semoga semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, pertama sekali saya mengaturkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan atas kesediaan, atas dukungan dan beberapa hal positif yang tadi kami dapatkan dari arahan beliau, bagaimana upaya pencapaian ke depan ya. Ini tantangan ya bagi kita semua Pak Ibu ya. Saya selaku pengawas sekolah tentu ya bersama Bapak Ibu dalam hal ini, di bawah dukungan Pak Kacap bersama timnya, para pejabat di Cabang Pendidikan. Tentunya ini butuh kolaborasi yang baik. Bapak dan Ibu, izin ya saya berbagi tentang bagaimana saya melaksanakan tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh sebagai tim kerja ya. Karena yang melakukannya sebenarnya Pak Kadis, tapi tidaklah mungkin Pak Kadis menilai 800 ya, 800 kepala sekolah ya, lebih kurang di Aceh, sehingga semua pengawas yang menurut sistem kompeten itu terlibat dalam tim beliau ya, sebagai yang akan meneliti, kemudian mensupport dan menindaklanjuti apa yang Bapak Ibu lakukan selama periode penilaian itu ya. Bapak dan Ibu, bahwa pada hari ini saya juga sangat berbahagia karena bagaimanapun ini adalah salah satu upaya kita bersama-sama memulai kolaborasi. Ketika kita menunggu terus memang tidak pernah siap. Dengan segala keterbatasan, KSPS Tekumar ini unik ya Bapak Ibu ya, karena penggabungan dari komunitas pengawas bersama dengan komunitas kepala sekolah, baik itu jenjang SMA, SMK dan juga PKLK atau SLB ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya sebenarnya mungkin waktu yang kita sediakan ini berbagi bersama 3 pemateri ya. Namun tentu ada hal-hal yang mungkin sangat penting kami sampaikan dalam sesi ini. Bapak dan Ibu, dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah berbasis PMM yang sudah kita jalani, ini sudah tahun kedua Bapak Ibu ya. Pada awalnya di tahun pertama tahun 2023 dengan segala keterbatasan ya, kami selaku tim kerja di bawah Pak Kadis kadang-kadang juga tidak begitu detail dalam menelaah ya. Namun di tahun kedua agak lebih fokus. Kenapa? Karena kita lebih baik dari sebelumnya Bapak Ibu. Ketika nanti mungkin Bapak Ibu bisa minta diulangi ya, ataupun dirancang ulang RH-nya, tentu ini juga mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, dasar kita melakukan ini ya, itu ada latar belakangnya. Pertama dengan regulasi dari Kepala BAKN ya, dan Menteri Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Itu pada tahun 2023 ada 2 nomor ya, karena ini SE bersama ya Bapak Ibu. Itu pedoman yang kita gunakan dalam melakukan penilaian ini. Yang kedua ada turunannya yaitu peraturan Dirjen GTK ya, itu nomor 7607 2023, di mana dalam ketentuan tersebut ya Bapak dan Ibu, diatur petunjuk teknisnya seperti apa di PMM itu kita akan kelola
kita akan nilai, kita akan berikan rencana, menyetujui rencana lanjut yang dilakukan oleh yang kita nilai. Dalam hal ini, saya selaku pengawas tentu adalah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai wakili ataupun tim kerja dari Pak Kadis. Bapak dan Ibu, ada dua hal penting ya, terkait dengan hal ini. Izin Bapak Ibu, kalau nanti slide-nya tidak jalan, mohon dikasih tahu biar kita terkoneksi ya. Tantangan penilaian kinerja kepala sekolah berbasis PNM ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua. Pertama adalah kita juga mengakui ya bahwa pengawas sekolah selaku tim kerja sampai dengan hari ini tidak mendapatkan pelatihan khusus untuk itu. Di tahun pertama malah dengan otodidak bahasanya ya, belajar sendiri ya, bagaimana menilai, terus membaca, buka-buka dan di sana ada petunjuk. Latihan tertentu belum ada. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah kepala sekolah juga sebagai yang dinilai kebanyakan belum mandiri ya dalam melakukan apa? Dalam kinerja dan juga mengunggah bukti-buktinya ke laman PN itu. Ya, kita juga harus menyadari ya banyak direfleksi dari kepala sekolah, mereka menyadari bahwa masih lemah ya dalam membangun koneksi, kemudian menggunakan jejaring ya, dan bagaimana mereka dapat mengakses kemudian mendapatkan file, mengunggahnya pada laman yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah salah satu kompetensi penting yang mungkin ya bagi saya, bagi teman-teman saya selaku pengawas sekolah, supaya kepala sekolah ini sangat diharapkan ke depan meningkatkan kompetensi ini. Ya, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, harapan kami ya jangan tergantung kepada operator. Ya, walaupun kita juga harus akui ya, saya temukan banyak kepala sekolah masih sampai hari ini itu akun penilaiannya pada temannya ataupun pada tenaga ADM yang kadang-kadang dalam waktu yang mepet ya menilai, mengirimkan dan seterusnya itu tidak sesuai dengan harapan kita semua ya. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan hal ini saya akan sampaikan komponen apa sebenarnya ya tentang PKKS berbasis PM ini ya. Nah, akhirnya aja kita Bapak Ibu diukur pada ada 4 aspek ya, 4 aspek. Namun dari 4 aspek ini yang terhubung langsung ya hanya 2 Bapak Ibu. Ketika itu adalah Bapak Ibu masuk dalam kinerjanya sesuai dengan predikatnya ya. Praktik kinerja itu yang utama Bapak Ibu ya, itu yang utama. Bagaimana Bapak Ibu akan mendampingi guru ya. Tadi pertanyaan Pak Yusri, Pak Sarah juga bagus ya, mendampingi guru. Ketika Bapak Ibu guru kepala sekolah akan melakukan supervisi ya, tentu perannya dulu ya, komunikasikan kapan cocok waktunya. Jangan seperti Bapak Ibu melakukan sidak ya. Nah, sepakati saja dulu ya. Dan kami selaku pengawas juga tidak dapat memaksakan diri ketika Bapak Ibu belum siap diobservasi ya. Dan efeknya adalah ada saja kekurangan yang kami dapatkan, teman-teman juga belum siap, belum selesai dengan dokumen ya. Kami juga akan tunggu itu ya. Nah, terkait dengan praktik kinerja ini Bapak Ibu ya, tentu ada tahapan, step by step-nya ada ya. Dan step by step-nya ketika Bapak Ibu belum melakukannya, kami tidak dapat melanjutkan penilaian ya. Setelah kami nilai Bapak Ibu praktik kinerjanya ada refleksinya, Bapak Ibu belum isikan, kami juga tidak bisa lanjut. Nah, ini masalah sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa itu waktunya tidak sesuai dengan rencana dalam periodik itu. Nah, itu yang pertama, yang sangat menentukan penilaian kinerja. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah perilaku kerja. Ini bagian dari yang menentukan juga predikat kinerja. Ya,
perilaku ini menyangkut dengan bagaimana interaksi Bapak Ibu dengan teman-teman, bagaimana Bapak Ibu melayani tamu misalnya, bagaimana Bapak Ibu mendengarkan teman ketika ada keluhan, ada di situ. Dan ini saya sudah teliti, tidak semua itu sama, tergantung RHK yang Bapak Ibu komitmenkan, Bapak Ibu isi sebagai rencana tindaknya. Ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, pengembangan kompetensi. Ini Bapak Ibu RHK yang banyak bukti-bukti yang diunggah terkait seperti pada hari ini, ya. Ini menghadiri suatu kegiatan kombel, ada webinar. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah juga ada poinnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, poin-poin ini tidak ada kaitan langsung dengan ekspektasi ya, dengan predikatnya, tidak ada hubungan langsung. Tapi Bapak Ibu akan berkembang kompetensi di sini sehingga praktek kinerja, perilaku kerja akan berubah. Itu harapannya Bapak Ibu, ya. Nah, yang terakhir ada disebut dengan dokumen ya. Ini mungkin ada kekeliruan ya. Dokumen dokumen kinerja, dokumen. Ini dokumen yang Bapak Ibu mungkin sudah sering ya. Saya bisa koreksi langsung ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Dokumen utama ya, dokumen utama. Itu tidak menjadi bagian penilaian Bapak Ibu. Contohnya apa? Bapak Ibu menyusun RKT, ya. Itu tidak dinilai dalam kinerja. Bapak Ibu menyusun RKS, ya, itu tidak dinilai. Ada KSP misalnya, tidak dinilai. Namun keterkaitannya ketika Bapak Ibu melakukan ini lengkap, ada hubungan dengan kedua ini, praktik kinerja dan perilaku kerja. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu, alur penilaian seperti apa? Ya. Nah, tentu kita harus paham ini, sehingga semua kita ini dapat ternilai pada waktu yang tepat. Ya. Nah, alur kinerja ya, penilaiannya maksud saya adalah pertama kami akan menilai nilai praktik kinerja Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama. Lalu baru setelah selesai praktik kinerja kami nilai, baru kami lakukan perilakunya untuk dinilai, ya. Nah, ini tidak terbalik, Bu. Biar nanti setelah selesai semua ada predikat, apakah sesuaikah ataupun di atas ataupun di bawah, baru kami akan lakukan yang keduanya, nilai perilaku. Biasanya di akhir. Dan ini tidak butuh Bapak Ibu unggah-unggahan di sini, tidak butuh kami teliti dokumen-dokumen, tidak. Ya. Nah, lalu berikutnya kami juga akan cek dokumen kelengkapan bukti dukung. Nah, terkait hal ini bukanlah bukti dukung Bapak Ibu yang ada tadi pada bagian 3, ya. Nah, bukan yang tadi, tapi bukti dukung Bapak Ibu misalnya kalau tadi Bu Yani melakukan observasi kelas. Ibu Yani tentu punya instrumennya, Pak Sarah juga punya instrumennya. Lalu dapatkah komitmen guru yang disepakati bersama terkait dengan apa yang ingin dikembangkan kompetensi mereka itu? Ada dokumennya. Itu yang kami akan cek ya, dokumen itu. Nah, jadi bukan kepada banyaknya sertifikat di PPM, bukan itu sebenarnya Bapak Ibu, ya. Lalu Bapak dan Ibu berikutnya ya, kita juga ya seperti ini ya Bapak Ibu, ya. Memulailah dengan membangun koneksi, ya. Kami tidak bisa lakukan apapun selaku tim kerja ketika belum terhubung dengan Bapak Ibu, ya, sebagai pegawai yang dinilai. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah Bapak Ibu sebagai selaku kepala sekolah, selaku pegawai yang dinilai, itu mengajukan di awal periode, ya. Namun kemarin saya amati Bapak dan Ibu dari periode Januari ke Juni dan periode Agustus ke Desember, ternyata memang otomatis ya. Kalau Dinas Pendidikan Aceh, kalau Pak Kadis atau timnya di sana tidak ada perubahan terhadap personal atau kepala sekolah yang menjadi tugas untuk dinilai kinerja oleh pengawas itu, ya, itu otomatis langsung. Kecuali Bapak Ibu, ya, ada perubahan, ya, ada perubahan posisi kepala sekolah, ada
mungkin promosi kepala sekolah baru, apakah sebagai PLT ataupun definitif, itu wajib Bapak Ibu mengajukan. Kalau tidak akan masuk ke dalam target yang akan kami nilai. Nah, kami setelah Bapak Ibu ajukan akan membuka dokumen itu dan tentu menyetujuinya Bapak Ibu, karena ada hubungan dengan bagaimana dokumen terkait dengan sintendik itu, ya, supaya ini dapat Bapak Ibu lakukan, ya, rencanakan apa tindakan yang Bapak Ibu akan lakukan selama periode itu. Nah, setelah kami setuju, ya, setelah kami setuju, kita bersama dengan teman-teman kepala sekolah juga tidak akan mesti langsung di PMM Bapak Ibu. Kita bisa juga gunakan saluran alternatif. Seperti apa Bapak Ibu? Ya, saya akan pesan di grup WA kepala sekolah misalnya, bahwa Bapak Ibu ini sudah periode, ya silakan lakukan, silakan yang belum selesai mengajukan RHK. Nah, itu saluran Bapak Ibu. Atau juga bisa dengan telepon, atau juga bisa dengan melakukan rapat virtual, atau bisa juga dengan kita langsung ketika ketemu, ya, dengan rekan-rekan kepala sekolah ini dalam pertemuan rutin, ya, atau saat visit ke sekolah, ya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu ketika Pak Desi Jumedir, ya, baru bergabung menjadi kepala sekolah pada bulan November, ya, tepatnya pada 26 November beliau mengajukan, ya, dan sudah bagian yang saya nilai, ya, sudah saya setujui. Jadi koneksi ini juga masalah ketika Bapak Ibu ragu-ragu terhadap RHK. Contoh ini yang tampil Bapak Ibu, Ibu Mega, ya, ternyata beliau sudah sampai di ujung, ya, kemarin beberapa hari lalu tanggal 13 Desember dengan ada yang dirubah RHK-nya, ya. Ya nggak apa-apa, masih dalam periode itu boleh, silakan. Mungkin punya bukti-bukti yang lebih update, lebih relevan menurut Ibu Mega. Bagi kami tim kerja itu tidak masalah, tapi diajukan saja Bapak Ibu, ya. Pasti kami akan coba nanti teliti sesuaikah ataupun relevankah dengan ajuan yang Bapak Ibu ajukan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tadi observasi kinerja Bu Yani mungkin pakai tim kerja, ya. Kami memang tim kerja Bapak Ibu, kami tidak akan bisa pakai tim yang lain, ya, tidak bisa kami gantikan, ya. Cuman kami Bapak Ibu, ya, dapat memilih seperti ini, ya. Ada 3 pilihan Bapak Ibu, ya. Pertama bisa langsung, ya, kemudian bisa secara daring sinkronus, kemudian bisa secara daring tapi asinkronus, ya. Nah, yang daring seperti contoh yang saya tampilkan ini, ya, saya berada di sekolah, ya, bersama kepala sekolah, mendampingi beliau, mengamati beliau dalam bagaimana melakukan diskusi bersama guru terkait rencana pengembangan, ya. Nah, tugas saya mengobservasi apakah kepala sekolah sudah mampu, ya, berinteraksi positif, ya, itu ada hubungan dengan di bagian 2 tadi, di bagian penilaian perilaku, ya. Bagaimana respon teman-teman? Senangkah guru bersama kepala sekolah ketika mereka diajak bincang-bincang, ataupun sudah akomodirkah kepala sekolah menerima berbagai saran, usul, dan pendapat teman-teman guru, ya. Itu secara langsung, ya Bapak Ibu. Nah, lalu ketika tidak mungkin langsung, ya, tidak mungkin langsung, ya bisa seperti ini Bapak Ibu, ya. Observasi kinerja bisa saya lakukan secara daring, ya, sinkronus. Saya bisa lakukan dengan membuat rapat virtual di mana kepala sekolah Bapak Ibu mempresentasikan unjuk kerjanya, mempresentasikan apa yang Bapak Ibu lakukan selama periode itu sesuai dengan RHK, bukan yang tidak sesuai. Misalnya Bapak Ibu bagaimana supaya visi misi ini update dan Bapak Ibu akan melakukan sosialisasi. Kami juga dapat menerima informasi, tapi tidak sekedar Bapak Ibu sampaikan secara lisan, oh ini buktinya, ini ada tautan bukti, ya silakan, ya, itu secara daring, ya. Dan saya sendiri Bapak Ibu sebagai pengawas sekolah, kalau rapat virtual ini menjadi kegiatan yang rutin bagi kami, karena saya Bapak Ibu ada amanah dari Pak Kadis, jumlah sekolah tidak biasa Bapak Ibu, ya, selaku ketua MKPS pada bulan Juli tiba-tiba jumlah sekolah saya bertambah. Itu di Sintendik saya punya 19 sekolah Pak Ibu.
Maka ketika saya gilirkan secara langsung itu tidak akan tercapai, maka saya gunakan moda daring atau sinkronus, dan itu lebih murah juga bagi Bapak Ibu, juga bagi saya, dengan jarak ya, dengan posisi yang terpencar dan terpencil ya. Satu lagi Bapak Ibu. Ya, satu lagi. Observasi yang saya lakukan dengan moda ini daring ya, daring tapi asinkronus ya, asinkronus. Nah, seperti apa Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kan saya minta, mohon Pak Kasek, Ibu Kasek, saya sudah tiba waktunya harus observasi kinerja Bapak Ibu ya. Namun saya tidak dapat ke sana, tidak dapat bersama Bapak Ibu, tapi mohon dokumen Bapak Ibu yang lakukan observasi kinerja guru misalnya, praktiknya ya, itu kirimkan, tempatkan ya, tempatkan di satu drive tersendiri yang dapat saya akses langsung, dapat saya unduh dan dapat saya nilai ya. Nah, ini pilihannya. Jadi tidak tidak susah bagi saya ketika Bapak Ibu mau bekerja sama seperti ini ya. Nah, ini juga dibenarkan dalam proses penilaian. Berikutnya Bapak Ibu, review penilaian. Nah, sifat di PMM ini ada keluasan Bapak Ibu ya. Ternyata setelah saya nilai pun Bapak Ibu bisa minta jangan dulu ya diberikan predikat, jangan dulu diselesaikan ya. Seperti pada hari ini Pak Ibu, ini sudah tanggal 20 Pak Ibu ya. Saya bisa saja setelah saya nilai beberapa teman, tapi saya belum kirim ke Pak Kadis. Ya, kenapa? Karena bisa saja dalam masa rentang waktu dari tanggal 21 sampai tanggal 31, Bapak Ibu mungkin punya pilihan lain, akan merubah unggahannya, akan melengkapi yang tadi belum lengkap ya. Jadi luwes, walaupun saya sudah selesaikan. Nah, jadi ini permintaan Bapak Ibu. Ya, permintaan Bapak Ibu, bukan maunya saya. Jadi Bapak Ibu dapat review, dapat minta ya. Saya akan menyetujuinya Bapak Ibu ya. Nah, tentu saya akan menyetujui. Jadi ketika permintaan ya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada dari Bu Mega ya. Ini yang saya angkat contohnya. Ya, jadi ini mengajukan perubahan isi dokumen, padahal sudah saya nilai, tapi beliau mengajukan lagi ya. Tidak apa-apa ya, itu boleh ya, diperbolehkan. Nah, setelah diajukan oleh Bu Mega tadi ya Bapak Ibu, saya tentunya memantau ya, walaupun Bu Mega ngirim pesan terus di WA, Pak tolong disetujui usulan saya, tapi saya kan kalau dalam posisi tidak buka PNM tidak dapat saya setujui langsung ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, persetujuan tim kerja. Saya akan menyetujuinya dengan menuliskan di sini ya. Menuliskan di sini bahwa usulan review dari Bu Mega dapat saya setujui ya. Baru setelah itu Ibu Mega ini akan melanjutkan ya, akan melanjutkannya. Namun ada namunnya nih Bapak Ibu ya, bahwa ada konsekuensi ini ya, konsekuensinya ya, bahwa semua nilai yang sudah kita berikan itu menjadi hilang ya, menjadi diperbarui lagi dengan penilaian yang baru ya. Nah, itu konsekuensinya. Jadi juga Bapak Ibu kalau memang punya waktu ya, masih mungkin Bapak Ibu lakukan perbaikan, itu dipersilakan, tapi juga Bapak berhitung ya dengan waktu yang sudah ada dan waktu kedepannya ada berapa lama lagi sehingga dapat kita lakukan penyesuaian itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan hal ini saya sedikit berikan gambaran bagaimana ya hasil penilaian itu ya, hasil PKKS atau juga boleh hasil penilaian kinerja berbasis PMM, karena kami lebih suka menyebutnya PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, ada 3 predikat Bapak dan Ibu ya. Pertama adalah di bawah ekspektasi, yang kedua adalah sesuai ekspektasi, yang ketiga adalah di atas ekspektasi ya. Ini ada contoh nih yang sudah saya tampilkan ya. Siapa ini? Ada yang sesuai,
ada yang di bawah, ini gambaran ya, gambaran bahwa ini langsung saya screenshot, saya SS dari PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, mari Bapak Ibu kita coba lihat ya, kita berselancar dulu perlahan-lahan, masih ada waktu ini, kita coba lihat langsung ya, interaktif ya, seperti apa pengawas sekolah itu dalam melakukan penilaian kinerja Bapak Ibu sebagai kepala sekolah di platform PNM ya. Oke, Bapak Ibu, akan saya coba stop dulu yang ini. Saya akan ke laman ya, lamannya. Oke, Bapak Ibu, akan saya bagikan layar lagi. Biar kita lihat proses ya yang dapat saya lakukan yang semestinya sesuai dengan perdirjen tadi ya. Ya, sudah tampil Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah tampil. Sudah ya? Sudah Pak. Ah, ya. Ya. Saya sengaja tadi menutup Sudah. biar jelas ya. Oke ya, sudah nampak ya. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, ini tampilan di saya ya. Ini tampilan saya sengaja periode yang lalu ya Bapak Ibu. Kita boleh review sedikit tentang yang lalu, yang lama ini ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, kita cek. Nah, ini kan statusnya kan dicek ini. Nah, ini Bapak Ibu, dari periode sebelumnya ya, saya punya 15 kepala sekolah yang harus saya nilai Bapak Ibu, SMA, SMK ya. Nah jadi semuanya ya satu yang sangat baik ini ya. Ini kan Bapak Ibu semua kan kepala sekolah ini nggak apa-apa ini saya sampaikan. Nah sudah Bapak Ibu konversi pun ya ke angka kredit ini ya, nggak apa-apa kita buka. Nah jadi tidak ada yang di bawah ekspektasi ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Berkat kerjasama Bapak Ibu juga harus pahami, saya tidak bisa lakukan apapun kalau Bapak Ibu tidak mengunggah ya, tidak melanjutkan step by step-nya ya. Oke, baik Bapak Ibu, akan saya coba buka periode yang sekarang ya, periode yang sekarang. Nah ya, periode 1 Agustus sampai 31 Desember Pak Ibu ya. Di Juli tidak ada Pak Ibu, karena Juli itu Bapak Ibu kinerjanya kan off ya, transisi ya, libur ya. Nah baik, saya akan tampilkan beberapa mungkin gambarannya saja ya, supaya kita memahaminya ya. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Ya, dari berapa ini semuanya Bapak Ibu, semuanya 15 ya. Sudah selesai saya 7, sudah selesai. Sudah selesai ini maksudnya sudah saya nilai ya, tapi saya belum kirimkan ke Pak Kadis ya. Masih di saya. Bapak Ibu masih juga punya peluang, mungkin ingin memperbaikinya seperti tadi Bu Mega ya. Nah, kemudian yang perlu nilai refleksi tindak lanjut ya, tadi malam juga saya buka Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu belum melakukan apapun sehingga yang 5 ini belum saya dapat lanjutkan penilaian ya. Nah, yang level nilai tidak lanjut 2 ya, 2 ini juga sudah saya kirim pesan tadi ke WA Japi ya, dengan membangun jaringan pribadi ya, bahwa silakan Bapak Ibu lanjut untuk saya dapat menilai karena waktunya sudah dekat ini. Dan satu orang juga belum rating observasi. Saya tunggu-tunggu, draftnya juga belum dikirim, ya mungkin lupa atau bagaimana, atau mungkin mau diakhir saja sekalian, saya tidak tahu. Tapi saya tetap akan pantau, terima Bapak Ibu, untuk saya lakukan penilaian supaya semuanya ternilai. Nah,
Mari Bapak Ibu, saya akan buka satunya ya. Misalnya yang sudah selesai saja ya. Ibu Fauziah ya, saya buka. Ini Bapak Ibu, sesuai ekspektasi untuk praktik kinerja, perilaku di atas ekspektasi. Nah, untuk praktik kinerja, nah ini Bapak Ibu ya, apa yang pengawas lakukan ya. Nah, ini pertama pemantauan kinerja terkait dengan dokumen yang Bapak Ibu lakukan isiannya di rating ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini target yang Bapak Ibu isi sebenarnya ya. Ya. Nah, ini targetnya ya. Bapak Ibu di sini isi target. Kami akan mengecek ada rubriknya ya. Kemudian dari rubrik itu, dari target yang Bapak Ibu tetapkan ataupun ajukan, kami akan memberikan penilaian ya. Nah, misalnya saya menilai seperti ini Bapak Ibu. Kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Ya, saya berikan ratingnya dilakukan tapi belum efektif. Ya, nah, Bapak Ibu jangan menganggap bahwa ketika itu saya berikan nilai itu Bapak Ibu belum bagus, tidak, tapi respon dari guru. Ketika respon dari guru diobservasi itu gimana ya? Pasif, tidak berkembang. Ini juga menentukan Bapak Ibu ya. Sehingga saya memberikan suatu catatan ya, perlu analisis data capaian lebih lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini yang saya berikan catatan kepada Bapak Ibu atau kepada Ibu Fauziah. Nah, lalu kepala sekolah mempresentasikan visi misi secara konkret, terstruktur dan mudah dipahami ya. Dilakukan tapi belum efektif ya. Nah, jadi apa yang saya buat catatan? Ya, komitmennya disepakati bersama guru dengan kepala sekolah ya, harus lebih fokus pada tujuan yang ditetapkan. Contohnya apa Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu dalam menetapkan RKT misalnya ya, kemudian hubungkan dengan visi misi refleksi tahun lalu atau dengan rapor pendidikan dengan PPD, sudahkah dipilih kegiatan yang relevan untuk mendongkrak rapor yang masih rendah itu ya. Nah, jadi libatkan mereka teman-teman guru ya, libatkan semua usulannya. Sudah dilakukan ya, tapi dalam tanda kutip ini Bu Fauziah ya, perlu dikembangkan lagi supaya lebih bagus ke depan. Nah, lalu Bapak Ibu, dari semua yang yang dua komitmen tadi yang direkam, saya memberikan catatan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah perlu memvariasikan pendekatan supervisi akademik. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Sarasupri sebenarnya ya, supervisi akademik ya, seperti dengan pendekatan coaching ya, mentoring yang dapat memaksimalkan hasil diskusi rencana tindak lanjut bersama guru. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait dengan hal ini ya. Nah, lalu ya, karena waktu nggak akan saya sampaikan semuanya, kita coba lihat pembinaan kinerja ya, ini yang terakhir saja Bapak Ibu ya. Ini yang ditulis oleh kepala sekolah. Ya, baca jawaban kepala sekolah. Ini ditulis oleh Ibu Fau ya, ini dia ya. Ada tantangan di pilihan, ada tantangan di pilihan juga di sini Bapak Ibu. Ini juga gimana ya? Tentu Bapak Ibu sebenarnya menuliskan ini yang saya ingin tidak asal karang-karang Bapak Ibu. Sesuai dengan potret Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bercermin, merefleksikan diri, di mana posisi saya. Ini yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah. Tuliskan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sejauh mana ya. Bapak Ibu ya, kesulitan ya, tentukan tantangan ya. Apa 3 tantangan? Jadi silahkan Bapak Ibu yang sesuai, yang relevan. Jangan nanti kopas dari teman, pasti berbeda Bapak Ibu ya. Nah, saya juga memberikan nilai di sini adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri ya. Jadi Bu Fau dari yang saya baca tidak menyalahkan pihak lain, ya kan? Tidak salahkan komite atau tapi dalam kendali sebagai manajer di sekolahnya ya, di sekolah yang dipimpin oleh Ibu Fauziah. Nah, dari pilihan yang saya akan pilih di penilaian, saya akan memberikan suatu penjelasan kepada yang bersangkutan ya. Ini harus ada
kepala sekolah menyadari bahwa daya dukung yang dimiliki sekolah berupa aset utama seperti pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, ya, serta satpas yang mereka miliki perlu dioptimalkan dalam upaya pencapaian visi misi. Jadi Bapak Ibu kembali kepada komitmen RHK, ya, di akhirnya apa yang tadi dituliskan RK itu terkait dengan visi misi itu kembali ke sana dalam penilaian, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, lalu juga yang ini, yang bagian ini ya, yang untuk saya baca, ini adalah modelnya saja. Nah, itu ya gambaran Bapak Ibu proses penilaiannya, ya. Nah, oke, ya saya akan balik lagi, ya, balik lagi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman pengawas sekolah bahwa harapan saya ke depan, kalaupun gimana ya, sistemnya agak ribet di Simtendik, ya, ada teman-teman yang sudah meminat sekolah, tapi tidak dapat menilai, ini juga mungkin sistemnya ya, tapi itu di luar jangkauan kita. Tapi saya berharap saya ke depan tidak lagi sampai dengan 15, mudah-mudahan dapat kita berbagi dengan teman yang lain dari sama pengawas, porsinya tidak begitu berat bagi saya karena jangkauannya ini kan terpencar, ya, sehingga ketika pilihan tadi daring sinkron dan daring asinkron saya lakukan karena jumlahnya ini Bapak Ibu. Yang paling efektif adalah 7 Bapak Ibu, ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya akan nilai semua dan Bapak Ibu akan ada predikat kinerja di akhir tahun, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ya, ini Bu Dreda sudah selesai, ya. Saya berharap Pak Musin, Mbak Ahmad Sadikin, Bu Alia, Pak Desi, ya, Pak Desi Jumedir ini juga bisa selesaikan, ya. Tadi malam juga sudah saya kirim pesan. Pak Peri, Bu Mega, ya, Pak Kamur Zaman juga belum selesai, ya. Saya mau lihat sedikit ya Pak Kamur Zaman. Tadi juga katanya apa sudah atau belum? Oh ya, sudah dikirim yang ini, tapi dokumen yang di drive-nya nanti akan saya cek lagi, ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya pikir itu yang saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memahami posisi kami sebagai tim kerja Pak Kadis, dan tentunya dengan kerjasama Bapak Ibu, kerja kami pun akan lebih ringan dan dapat selesai tepat waktu tentunya. Terima kasih. Silakan Pak Moderator, mungkin dapat memandu untuk sesi tanya jawab kalau ada waktu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Muklis atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, menghemat karena mengingat waktu akan segera kita masuki ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Untuk yang pertama kita persilakan Bapak Kamaruzzaman. Silakan Bapak Kamaruzzaman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati disebutkan Pak dari mana? Ya, saya Kamaruzzaman dari SMK. Ya Pak, saya Kamaruzzaman dari SMK Negeri 2 Wela. Yang saya hormati Bapak Kacabdin dan Bapak Ketua Pengawas dan Pengawas Pembina. Langsung saja Pak, ini kalau misalnya ada guru, ini karena saya menilai guru, ada guru yang mengupload dokumen pelatihan mandirinya tidak sesuai. Ya. Ini ada keterian, sangat tidak sesuai. Itu apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah harus memang kita konfirmasikan ke guru yang bersangkutan, tetapi kan respon guru itu macam-macam, ada yang merespon, ada yang enggak, ada yang biasa aja. Itu apa yang harus kita lakukan Pak? Karena ini mengingat waktu kan kita berharap nilainya bagus. Gitu aja Pak, terima kasih. Ya, silakan Pak Muklis untuk memberi tanggapan. Makasih Pak Moderator, Pak Kamarul, ya. Dilema ya Bapak Ibu, dilema ini.
ketika Bapak Ibu mungkin sudah menemukan ya. Saya juga selaku tim kerja Pak Kadis juga temukan ini Bapak Ibu. Tapi mungkin saya akan japri ke teman-teman kepala sekolah ya, walaupun sudah diadaptasi tapi masih ada yang tertinggal ya. Nah, kalau ini masalahnya Pak Kamarul, juga Bapak Ibu semuanya, saya pikir ini Bapak Ibu sudah tahun kedua ya. Kita harus gimana ya, sesuai dengan yang sebenarnya sedapat mungkin ya. Kesempurnaan mungkin tidak ya, itu adalah bagian dari proses, tapi jangan fatal betul ya. Ketika diminta unggah sertifikatnya nama orang ya, nama orang. Kalaupun nanti mungkin bagaimana meng-ATM-kan, saya pikir itu hal yang sangat teknis, tapi seperti pada hari ini ya Pak Ibu, ya mudah sekali dilacak sertifikat PMM dari webinar KSPT Kumar, mereka dapat lacak di PMM-nya, ikut enggak dia? Pesertanya kan dapat dimonitor Pak Ibu, ya. Nanti sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan hari ini itu oleh penilai ya, dapat lihat, oh benar, akan dicari di berarti di tanggal bulan ya kan, jam bulan ada kegiatan ini dan ini pelaksananya, itu yang perlu kita apakan. Nah, tentu juga Bapak Ibu yang di offline ya, misalnya kombel intrasekolah ya, itu cukup oleh ketua kombel kepala sekolah ya bersama kepala sekolah, silakan. Nah, saya pikir ini lebih mudah diamati oleh Bapak Ibu. Memang di sekolah kita kok nggak tahu ada kegiatan, jadi nggak ragu lagi Pak Kamarul ya kan. Nah, jadi yang ragu kita terhadap mungkin ini ada dari luar daerah, ada bukti sertifikat dan sebagainya. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu mulailah kepada teman-teman membangun komunikasi bahwa tidak ada untungnya, tidak ada positifnya ketika kita duplikat yang tidak dapat kita berkembang kompetisi kita. Itu merugikan jangka panjang kita. Saya pikir nyaman pun tidak Pak Ibu semua kalau kita melakukan itu. Saya pikir demikian ya, membangun komunikasi Pak Kamarul ya. Tidak ada upaya lain ya, membangun komunikasi yang baik dan mereka lama-lama tentu akan juga akan ikut ketentuan. Saya pikir demikian Pak Kamarisa. Ya, baik Pak Muklis, mungkin sudah bisa dipahami ya Pak Kamarul ya. Baik, selanjutnya kita persilakan Pak Amran. Silakan Pak Amran nanti menyebutkan dari instansinya. Assalamualaikum. Pak Amran. Assalamualaikum, bisa dengar suara saya? On cam Pak, on cam. Silakan Pak Amran. Silakan, mungkin kameranya boleh langsung aja. Silakan Pak. Mbak. Halo. Waalaikumsalam. Halo Pak. Silakan Pak Amran, jelas suaranya jelas. Baik, ini di mobil Pak, sebentar saya diberi sebentar ya. Baik, tadi luar biasa penjelasan dari Bapak narasumber. Sebelumnya saya hormati Bapak Kadis, Bapak Kacap, Bapak Ibu. Kurang jelas Pak suaranya. Banyak doa. Luar biasa Atau penjelasan alihkan saja Pak Kamarisa, waktu kita. Baik, mohon maaf Pak Amran, mungkin jaringannya kurang bagus. Kita persilakan penanya selanjutnya Ibu Fauziah. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasa takzim saya kepada kepada Pak Kadis, juga Pak Kacapdin, beserta Bapak Muklis sebagai pengawas pembina, dan juga kepada moderator Pak Kamarisal dan narasumber Bu Yani beserta teman-teman kepala sekolah serta dewan guru-guru yang lainnya. Terima kasih Bapak yang sudah mempresentasikan dan juga sudah artiannya sudah memberikan ilmu sekaligus juga pembinaan dalam hal ini.
kami di luar apa yang kami pikirkan tadi. Artinya gini, terima kasih kami udah dijadikan sampel, tapi sempat juga wah kok dijadikan sampel nih, kan gitu Pak ya. Sebab dari awal itu dari foto kita berkolaborasi dengan teman-teman guru dan juga kader Bapak, juga drive yang kita punya, terus juga termasuk dengan PMM yang penilaian PMM. Terima kasih Bapak yang sudah memetakan kami dalam hal ini. Sebenarnya kami malu juga Pak, ya, terkait dengan penilaian yang memang harus terbuka lebar, yang sebanyak 100 lebih orang menyaksikan. Jadi harapan ke depan Pak, sebelum Bapak sampaikan seperti itu, izin kalau ada penilaian nanti Pak, tolong privasi, nanti Bapak bina saya. Itu satu harapan saya Pak. Nah, yang kedua, terkait dengan penilaian, alhamdulillah makasih banyak Pak. Yang perlu kami sampaikan juga kepada Bapak dan teman-teman yang lain, ini adalah keterbatasan kami juga Pak dalam berkolaborasi dengan teman-teman karena belum efektif. Nah, dalam hal ini kami terus berusaha. Salah satu usaha kami dalam tahun ini, beberapa hal kami mengagungkan bahwa bersama kami bisa bersama kami sukses, dan izin Allah dari rapor kami sangat signifikan Pak, sebagaimana saya sampaikan juga di sini ada teman-teman, ada Pak Herit yang sudah nampak di depan ya Pak Herit, dan juga beberapa kami Pak, sebelum acara ini aja 23 orang guru sudah menyatakan list untuk ikut menghadiri agar apapun pengetahuan untuk kompetensi segera untuk kita ikuti bersama. Dan yang kedua juga kalau misalnya di dalam PMM izin Allah Pak ada yang mencapai 20 seperti Bu Risdiana dan teman-teman yang lain itu sudah dapat ada yang lebih dari 20 bintang. Jadi mungkin dalam hal ini visi dan misi juga kami hanya 3 kesederhanaan aja yang ingin kami capai, dan insya Allah kami akan melanjutkan kembali. Namun harapan kami ke depan Pak, kami sangat butuh juga pembinaan dalam artian seperti apa ya Pak ya, apalagi saya dengan serba kekurangan sama seperti anak, jika belum mencapai apa yang harus kami dapatkan sebelum jatuhnya penilaian, tolong remedialkan kami terlebih dahulu. Barangkali itu saja Bapak, terima kasih atas semuanya, perhatian dan segala-galanya. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muklis, mungkin ingin diberikan tanggapan Pak atas yang diajukan Bu Pau. Oke, baik, terima kasih Bu Pau ya. Nanti kita lanjut refleksinya di awal tahun Bu Pau ya. Di awal tahun ya, refleksi kinerja kita di awal tahun nanti ya. Ya, Bapak. Termasuk nanti membahas di mananya ya kan, tentu ini juga bagian dari proses juga. Kalau Ibu mungkin masih ingin mengajukan, kalau masih siap boleh, tapi saya sarankan kalau sudah baik nanti repot juga Ibu ya. Lama lagi saya nilai ya. Tidak Pak, saya tidak mengajukan. Ya, okay. Tidak Pak, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Baik, mungkin Pak Kacap ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, untuk sementara alhamdulillah sesuai dengan materi-materi yang narasumber yang handal, ya sudah mantap semuanya. Barusan sudah bergabung juga bersama kita dari Kementerian Agama Medan, Ibu Dr. Ajijah Nasution, dan sudah bergabung juga bersama kita Ibu Ina dari BGP ya. Nah, namun belum ini maunya orang ini bisa. Nah, Ibu Ajizah dari Medan. Bu Ajizah ya, betul Pak. Itu dari Kementerian Agama Medan itu Pak. Iya.
Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya. Selamat bergabung, Ibu. Ya. Ya, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi untuk sebuah kegiatan ini yang luar biasa. Jadi tampilan bapak-bapak, ibu-ibu ini di forum ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan tentu apresiasi juga untuk Bapak Kacabdin yang bisa mempersatukan teman-teman seperti ini. Ini adalah sebuah kombel kita. Dan tentu saja ini senioritas kita, Pak Muflis. Saya mohon maaf cukupnya sudah di tengah perjalanan ini. Jadi ditelepon oleh Pak Kacap. Yuk kita bergabung, ini ada teman-teman katanya. Ya, intinya adalah di sini kalau saya sedikit menyimak dari percakapan Bapak dan Ibu, intinya ini adalah tugas kita leader ini. Ovo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Kanda. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Iya, sepakat Terima nggak, kasih Pak Bu Mu- Rastina. Ya, sepakat nggak Pak Muklis? Bisa tadi bincang-bincang terkait dengan penilaian kinerja teman-teman guru. Memang setiap tahunnya harus ada nampak sebuah peningkatan. Peningkatan kinerja guru itu pertanda peningkatan kinerja kepala sekolah. Dan juga peningkatan kinerja pengawas. Dan juga tentu saja kinerja dari Capdim yang bertanggung jawab pada area itu. Jadi kalau seandainya kita setiap menilai kinerja teman-teman guru itu ya apa adanya, dan memang harus apa adanya, tidak menaik-naikkan, tidak membuat bagus-bagus, intinya adalah ini sebuah prestasi teamwork kita, kombel belajar kita. Nah, jadi tentu saja kita berharap ini tidak bermusim. Nah, tidak bermusim dalam arti di penghujung tahun kita melakukan penilaian kinerja, tentu saja di awal, di belakang itu sudah kita bersiap. Nah, dan juga untuk Pak Muklis dan teamwork pengawas itu, menghelo-helokan itu mengingatkan selalu. Tidak di penghujung ini malah ada yang belum selesai terkait dengan penilaian kinerja teman-teman guru di penghujung ini. Jadi mungkin sekali lagi ini adalah pertemuan yang luar biasa. Di pertemuan ini setahun sekali atau setahun 2 kali atau bagaimana nih? Ini gagasan pertama dari Kompol Seguman ini, Bu. Refleksi. Jadi kalau kita kedepan ini akan ada secara periodik, Bu. Nanti akan ada secara periodik. Izin Pak Ketua, saya menjawab dengan pertanyaan Ibu narasumber kita, Ibu Rastina. Terima kasih Bu Rastina. Ini kegiatan kami di Bumi Teguh Umar akan berjalan sesuai dengan harapan setiap 1 minggu sekali, Bu. Seperti kita lakukan di KKG dulu, pernah Ibu ingat kembali nggak di waktu PEKIP dulu? Iya. Di mana nanti, di mana kekurangan-kekurangan per mata pelajaran, per kompetensi ataupun manajerial kepala sekolah kita menjadi kekurangan akan diimbaskan oleh kepala sekolah yang sudah menjadi hari ini jelas ada SMA Negeri 1 Melabu, ada SMA Negeri 1 Waila, ada SMA Negeri 1 Merebo yang didukung oleh penanggung jawab mutu itu Pak Ketua MKPS. Nah, sehingga kolaborasi semuanya, kalau nggak mau dan nggak sanggup keluar dari grup kita. Jadi nggak boleh di Aceh Barat, di Bumi Teguh Umar nggak menyatu, nggak satu sesuai dengan keinginan semuanya kita, indatu kita untuk membangun. Jadi ingin kami buktikan, alhamdulillah Aceh Barat itu bahwasannya kami bukan daerah tertinggal, kami daerah maju dulu, dan kami punya kompetensi dulu. Kemana sekarang? Nah, inilah kami ingin membangkitkan diri dan ingin bukan untuk berbahasa menyombongkan diri, enggak. Tapi pembuktian nanti lihat, insya Allah. Itulah harapan kita. Izin Pak Moderator,
Mungkin begini, Ya. kebetulan saya pun, ini mohon maaf, saya bukan narasumber, tapi ingin bergabung saja melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan praktek baik, sebuah praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman di Melabu. Good job. Dan yang terpenting adalah ini kalau di BPMP ini tentu saja ada tim kerja yang menangani terkait Kombel Belajar. Kalau ini terlaksana bagus, nanti saya juga coba mengajak teman untuk bisa bergabung yang memang bertanggung jawab terkait dengan Kombel Belajar. Nah, Ya. jadi saya minta mereka untuk bergabung. Kemudian mungkin Pak Aziz, kalau seminggu sekali, apa tidak terlalu waktu yang sangat dekat melihat frekuensi kinerja teman-teman guru pengawas ini yang luar biasa. Artinya walaupun tidak rutin dekat seminggu sekali atau sebulan 2 kali atau sebulan sekali, ada sesuatu yang dipersiapkan oleh teman-teman guru kita, baik melalui untuk praktek baik, nanti apa yang mau dipaparkan terkait mungkin kinerja teman-teman guru ini bisa kita angsur. Nah, ini misalnya persentase mungkin laporan dalam kegiatan ini untuk SMA 1 Bu Fauzia. Alhamdulillah ini penilaian kerja untuk semester ini saya sudah melakukan 2 orang dalam 2 bulan atau sebulan ini misalnya. Nanti ke depan lagi sehingga terkait dengan penilaian kinerja itu tidak buru-buru dalam satu waktu kita kejar. Jadi ini menjadi sebuah laporan atau ada tema yang lain dari kepala sekolah untuk praktik baik yang bisa disampaikan di forum ini. Nah, jadi mungkin Pak Muklis bersama Pak Kacabdin mengatur sebuah skenario yang in dalam kegiatan ini. Yang ini sedang in apa nih yang harus dibenak? Mungkin rapor pendidikan terkait dengan RKS atau RKT yang harus disusun pemahaman ini. Nah, betul-betul memahami teman-teman terkait dengan rapor pendidikan itu menjadi sebuah data yang sangat valid untuk pelaksanaan pengembangan sekolah. Nah, ini dulu. Atau mungkin terkait dengan kurikulum yang kita nggak tahu ini apa lagi untuk tahun ini. Nah, mungkin ini harus ada job description dulu yang harus kita bangun. Mungkin saya sebagai ya teman lah dari komunitas Bapak dan Ibu juga, mohon maaf ini karena bergabungnya baru, juga nggak tahu ini tema yang tepatnya apa ini sedang disampaikan. Yang pasti kami dari BPMP siap membantu Bapak Ibu, Pak Muklis sebagai ujung tombak ini membangun teman-teman. Saya akan koordinasi, tinggal saja Pak Kacabdin memberitahu saya, ini kami ada Zoom nih, nanti saya coba juga hubungi teman-teman, apa sih program yang cocok untuk kita bangun di sini. Karena Kombel Belajar ini ibaratnya, saya lihat adem-adem aja ini bisa melaksanakan walaupun dalam bentuk Zoom ya Bu Fauziah ya. Aktif, bagus, hebat. Mungkin dari saya itu aja Pak Fauziah. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya. Oke. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita yang sudah sangat sedikit lagi ya, karena ada sesi terakhir ini ya. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, mohon disimpan dulu pertanyaannya, karena nanti ada pemateri kita yang ketiga ya, yang kita tunggu-tunggu ini, mungkin tentunya penguatan dan umpan balik ini dari Ibu Saripah Nurmasitah SPD MPD. Beliau sebagai pengawas SMA PKLK Kabupaten Aceh Besar. Mungkin sudah bergabung Ibu. Ya, silakan Ibu Saripah Nurmasitah, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tengku Kamarisal. Terdengar suara saya Pak? Bagus. Terdengar Bu, jelas. Sangat jelas Baik. Bu. Sebelumnya walaupun waktu ya kita sudah menuju salat asar, seharusnya harus kita break dulu. Tapi saya mau cepat-cepat saja nih Pak. Iya. Boleh. Tapi didahului dengan pantun ya. Dari tadi nggak dengar kita pantun. Iya. Pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arwana. Salam saya ucapkan bahagia bersama Kombel Tengku Umar. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah dengan izin dan rahmatnya. Saya sudah diizinkan untuk bergabung di Kombel Tengku Umar. Luar biasa pada sore hari ini. Antusias sekali saya kepada Bapak Ibu KSPS ya, yang luar biasa komitmennya untuk ikut bersama. Kemudian salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Martunis, tadi beliau sudah menginginkan jangka tahun 2027 sekolah yang dicita-citakan sudah dapat membersamai kita semua di daerah provinsi tentunya. Pak Muklis, kami di Aceh Besar sudah membuat instrumen sekolah yang dicita-citakan, tapi belum merembuk dengan teman-teman seluruh kabupaten kota. Jadi kami belum mempublishnya, takut ada hal yang tertinggal. Nanti kita boleh bersama-sama ya Pak Muklis untuk melihat kembali instrumen yang kami buat tentang sekolah yang dicita-citakan, karena harapan Pak Kadis ada laporan dari kita. Sekolah yang mana yang bisa menjadi top untuk menjadi contoh untuk tentunya untuk distrik kita Pak Muklis. Baik. Aceh Barat. Ya, Aceh Barat untuk semuanya Pak. Baik, yang saya hormati juga Bapak Ajis, begitu antusias ya. Saya salut dengan Pak Ajis dari tadi tidak pindah walaupun sejenak memantau kita semua. Assalamualaikum Bapak, salam kenal Pak Ajis. Salam Bu, saya selalu ada bersama saudara saya. Alhamdulillah. Kemudian senior saya Pak Muklis, beliau juga menjadi mentor saya Pak Ajis yang selalu kami bersama-sama di Disdik. Kemudian ada Pak T. Kamarisal ya Pak. Assalamualaikum Bapak, menjadi narasumber atau menjadi pembawa acara yang hebat. Kemudian ada Bu Nurbayani. Kalau Bu Nurbayani kami sudah sering ini ya PMO ya Bu, karena ada Pak Amran tadi merupakan sekolah penggerak. Saya sudah kenal dengan Bu Nurhayani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Baik. Dan yang sangat saya hormati dan saya muliakan teman-teman, Bapak Ibu semua KSPS, guru yang luar biasa di Aceh Barat. Baik, izin saya screen, mungkin seperti yang dikatakan tadi, saya hanya mengambil benang merahnya saja ya Bapak Ibu ya, karena waktu pun. Ya. Kelihatan Ibu? Kelihatan Pak Muklis? Sudah Bu, bagus. Kelihatan Ibu. Ya baik. Sebentar. Nah, kelihatan Bapak? Bagus Bu. Kelihatan Ibu. Baik, izin materi kesimpulan tadi sudah dibawa oleh Pak Muklis. Luar biasa Pak Muklis 15 sekolah, tapi Pak Muklis harus ingat di Permen 143 tahun 2014 dan kita itu pengelola sekolah SMA 7 sekolah. Kalau 15 sekolah, Bapak Muklis gimana menilai ini kendalanya Pak Muklis? Terlambat untuk mengirimkan data ke Disdik. Tapi bisa ditinjau ulang ya Pak? Tidak ada pilihan Bu, tidak ada pilihan. Kan beban sekolah yang baru 495. Kami cuma berdua Bu. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Jerman. Ya Allah, bisa dikerut oleh Pak Kacap lagi nanti pengawasnya Bapak. Baik. Materi saya substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan tujuan pembelajarannya kita memahami dan menjelaskan tahapan peran serta aktor dalam proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Kemudian cangkupan materinya ada variabel pengelolaan kinerja, substansi tahap perencanaan yang sudah dijelaskan, kemudian substansi tahap pelaksanaan juga sudah dijelaskan tadi, kemudian substansi penilaian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, kemudian interaksi dan penyesuaian pengguna masa transisi periode semester 2. Nah, sekarang kita memang sudah masa transisi periode 2 yaitu Juli Desember
ada sudah yang mengirim nilai kepala sekolahnya ke Disdik. Bagi sekolah yang 2 atau 3, 4 kami sudah mengirimnya Bapak Muklis. Kemudian bagaimana variabel pengelolaan kinerja? Kita lihat ada 4 ya, sudah dijelaskan juga tadi. Ada praktik kinerja, perilaku kinerja, pengembangan kompetensi, dan dokumen akuntabel. Apa yang dinilai oleh dokumennya tentu sudah dijelaskan juga tadi, yaitu ada KOSP-nya, ada absensinya, ada KOSP-nya dari kepala sekolah itu tersebut. Kemudian apalagi yang harus dijelaskan berdasarkan rapor pendidikan, guru indikatornya di 1, praktik pembelajaran. Kemudian kepala sekolah indikatornya di 3, kepemimpinan pembelajaran. Kemudian di situ ada perilaku, di perilaku kinerja seperti yang sudah dinilai oleh Pak Muklis tadi, ada yang sangat baik karena berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Siapa yang mengetahui ya? Tentunya pengawas sekolah itu sendiri dan rekan-rekan guru di sekolah. Kategori kegiatan pengembangan kompetensi yang mana saja? Pendidikan, pelatihan, non-pelatihan, kontribusi, komunitas, atau kontribusi sumber belajar Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, tahapan praktik kinerja guru dan kepala sekolah, selain ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian penilaian. Nah, upaya refleksi tadi, Pak Muklis banyak 15 sekolah. Apabila beliau belum menilai kesemuanya, Pak Muklis tidak bisa mengirimnya. Tadi yang sudah dinilai adalah Bu Fauziah kalau tidak salah dengan Pak Sumardi. Nah, kedua itu tidak bisa mengirim laporan ke dinas apabila sekolah-sekolah yang 12 lagi itu belum dinilai oleh Pak Muklis. Jadi teman-teman yang belum mengupload dokumen kinerjanya, kasihan teman-teman kepala sekolah yang sudah selesai semuanya. Itu juga harus diperhatikan oleh pengawas sekolah untuk upaya tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Kemudian kita lihat lagi apa cakupan pengembangan kompetensi. Ada pengembangan kompetensi bertujuan untuk membantu guru. Kemudian ada setiap kegiatan pengembangan kompetensi dibobot dengan poin. Ini yang guru ya, kepala sekolah juga dibobot dengan poin. Kemudian poin tidak sama dengan JP atau angka kredit. Besar poin yang didapatkan mengidentifikasikan 2 hal. Semakin besar upaya kepala sekolah dalam meraih aspirasi karirnya dan semakin besar kontribusinya terhadap transformasi pembelajaran, bahwa mereka itu berhak diberi nilai di atas ekspektasi. Kemudian besaran poin yang didapatkan akan menjadi pertimbangan dalam penilaian praktik kinerja. 32 poin adalah batas untuk mencapai ekspektasi pimpinan dan tidak perlu fokus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dengan kategori pelatihan, pengembangan kompetensi, selain pelatihan komunitas belajar, pembuatan sumber belajar, dan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian apa yang dokumen akuntabilitas seperti yang saya dijelaskan juga oleh Pak Muklis tadi, ada dokumen KOSP, ada dokumen perencanaan satuan pendidikan, ada dokumen laporan satuan pendidikan, ada rangkuman kehadiran guru. Ini rangkuman kehadiran guru untuk semester 2 juga mutlak harus ada Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena untuk melihat kehadiran guru merupakan suatu komitmen pada misi-misi dan tujuan pembelajaran yang diambil oleh program kepala sekolah tersebut. Kemudian dialog kinerja menjadi aktivitas kunci untuk memastikan keselarasan sasaran kinerja pegawai dan satuan pendidikan. Fokus dialog kinerja ada refleksi. Apa yang terjadi? Tujuan mau yang dicapainya apa? Upaya untuk dicapainya apa? Inilah yang ingin kita lakukan, kepala sekolah, pengawas sekolah. Harus ada refleksi dialog untuk memfokuskan pada sekolah yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh distrik kita, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian pendidik reflektif, iklim sekolah, dan kepimpinan untuk memberikan perbaikan layanan yang berkelanjutan Bapak Ibu. Saya cepat-cepat aja Bapak Ibu karena waktu. Kemudian penghapusan akun guru yang sudah tidak aktif ini oleh operator, harus menghapuskan akun guru yang sudah aktif karena tidak muncul lagi di PMM. Penghapusan data pegawai yang sudah tidak aktif, yang telah pensiun, meninggal, dan akun ganda, namun masih terlihat dalam pengelolaan kinerja tidak mempengaruhi sebagai proses pengelolaan kinerja dalam
PMM tidak mempengaruhi penilaian kinerja kepala sekolah dalam PMM serta tidak mempengaruhi pada data rapor pendidikan dari sekolah Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, saya bagikan link ini. Kemudian belum mendapatkan akses pengelolaan kinerja. Sekarang kan misalnya ada PLT kepala sekolah. Harus diakses, sudah dilakukan update Dapodik tetapi belum muncul konfirmasi. Sebagai tindak lanjut, hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. Update versi Dapodik 2025 dan pastikan sekolah sudah registrasi dengan aplikasi versi terbaru Bapak Ibu. Kemudian PLT kepala sekolah baru perlu berkoordinasi dengan admin dinas untuk pengeditan dan update status terkait tugas tambahan pada manajemen Dapodik Bapak Ibu. Jadi kalau PLT kepala sekolah juga harus mengisi PMM PLT kepala sekolah, bukan guru lagi Bapak Ibu. Kemudian kepala dinas atau kadis mengalami kendala akses. Apabila ada kepala dinas mengalami kendala akses yang kita berikan atau umpan balik, mohon tidak perlu khawatir berkenaan menunggu apabila ditemukan beberapa kendala lanjutan seperti notifikasi tidak muncul, angka di halaman penilaian kinerja tidak sesuai, angka di halaman penetapan rekomendasi predikat kinerja tidak sesuai. Ini sudah ada lamannya, bisa diklik, bisa meminta bantuan Bintek pengelolaan kinerja guru kepada pengelolaan kinerja pada Disdik Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir apabila tidak bisa memberikan umpan balik atau mengirim nilainya kembali kepada kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian proses tahap pelaksanaan pengelolaan kinerja guru, ada diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Kemudian proses pengelolaan kinerja kepala sekolah, flow tim kerja, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja yang dilakukan oleh tim kerja, yaitu pengawas sekolah yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tahap 4 penilaian dan penentuan rekomendasi atau predikat kinerja kepala sekolah yang dikirim oleh Disdik ke satuan pendidikannya masing-masing. Ini banyak Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat kembali karena ini merupakan teknis. Sedangkan perilaku kinerja dan cara kinerja sudah disampaikan oleh Pak Muklis tadi Bapak Ibu. Mungkin bisa saya kirimkan lagi filenya nanti, bisa dibaca karena menyangkut teknis dari Disdik kembali ke sekolah. Dari kepala sekolah kirim ke pengawas sekolah mengirim ke Disdik, Disdik mengirim kembali kepada satuannya masing-masing untuk memperoleh penilaian kerja dan integrasikan ke kinerja ya, kemudian ke angka kredit. Begitu Bapak Ibu, mungkin silakan kalau ada ingin ditanyakan. Begitu Bapak Tengku Kamarisa, saya serahkan kembali kepada Bapak karena mengingat waktu ya, kita buru-buru belum sholat ya. Bapak. Baik Ibu, terima kasih, luar biasa pemaparannya. Mudah-mudahan ada ini pertanyaan dari teman-teman. Karena mengingat waktu, kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ini ada Bu Salma. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu Salma. Oke, Bu Salma, silakan. Oh ya, kita lanjut ke Pak Muhammad Rida. Silakan Pak Muhammad Rida. Baik, terima kasih kepada Pak T. Kamarisal. Ini mungkin terkait dengan paparan Ibu Syarifah tadi. Mohon maaf Bu, ya mungkin tanpa penguatan lagi Pak Muklis ya, mengingat waktu dan yang lain. Begini Bu, ada sedikit yang perlu saya tanyakan di sini. Dari para paparan Ibu tadi sekilas, walaupun cepat-cepat saya dapat tangkap sedikit bahwa poin juga berpengaruh pada penilaian apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Walaupun mungkin selama ini yang kita tahu kan poin itu bukan wajib. Kalau di PMM kan tertulis langsung itu Bu. Tapi mungkin itu menjadi tolak ukur mungkin bagi kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk menilai guru atau menilai kepala sekolah tentunya. Jadi apakah tolak ukur itu bisa kita jadikan acuan mutlak? Misalnya ada kawan kita yang mendapatkan poin di PMM-nya itu dia ambil sampai 60 ke atas atau 70 ke atas lah. Walaupun kita tahu di PMM juga dulu ya, tapi sekarang saya nggak begitu tidak menjadi
tidak wajib pembunuhan itu. Jadi kira-kira sekilas itu bagaimana kira-kira Bu? Itu yang perlu. Ya nanti kan kesalahan kami nanti kawan kita yang naik banyak apanya tapi ekspektasi kerjanya misalnya cuman poin saja, ekspektasi kinerjanya juga berkurang tapi nanti komplainnya gitu kira-kira Bu. Terima kasih, mungkin itu saja. Bila itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Langsung silakan, ya langsung, Pak Bu. Kamarisal, ya boleh ya Pak Ya, izin ya langsung. karena waktu juga. Iya. Baik Pak Muhammad Ridha, luar biasa ya, linglung seperti Bu Fauziah merasa tidak enak karena langsung dipaparkan oleh Pak Muklis. Tadi sebenarnya bukan merasa tidak enak, inilah kalau Pak Muklis tidak memaparkan kan tidak bisa menyembunyikan nama-nama karena memang harus diperlihatkan bagaimana sih alur kinerja pengawas sekolah, menilai pengawas sekolah. Jadi rekan-rekan kepala sekolah nggak usah berkecil hati. Kenapa sih pengawas sekolah harus memaparkan nilai saya seperti sampai ratusan orang bisa melihat? Bukan seperti itu. Tidak ada niat kami, Pak Ridha, Pak Muhammad Ridha. Betul. Apakah yang biarpun nilai poin itu tidak dikapasitaskan, kalau 32 poin itu sudah ditentukan dalam PMM kan 32 poin ya Pak ya, minimal ya Pak ya, itu minimal, tetapi alangkah baiknya ya Pak ya, karena ini juga menjadi, walaupun bukan salah satu tolak ukur, yang tolak ukur adalah kinerja Bapak Kepala Sekolah, waktu merumuskan visi misi beliau bisa observasi, kan kita mengobservasi Bapak Kepala Sekolah, maksudnya ketika Bapak memilih nih, memandu perencanaan, memilih nih, merumuskan visi misi, kami terjun, bagaimana Bapak memaparkan sesuai kondisi sekolah, itu saja sudah ada poin tinggi di kami Bapak. Kemudian kinerja Bapak Ibu bukan dinilai sehari 2 hari kan Bapak Ibu, sepanjang kami menjadi minimal 2 tahun lah. Kami paham bagaimana kinerja Bapak Kepala Sekolah binaan kami, komitmen dengan warga sekolahnya bagaimana, sekolah yang ingin diterapkan, dicita-citakan, apa sih yang harus dikerjakan, bukan semata-mata di poin ya Bapak Ibu, poin itu hanya sebagai dokumen yang harus kita lengkapi sesuai target perencanaan tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya Pak Muhammad Ridha. Begitu Pak Muhammad Ridha penjelasan kami. Terima kasih Pak Muklis, saya juga terharu karena langsung di komitmen Pak Muklis ini yang saya sendiri tidak berani memaparkan nilai itu ke khalayak ramai sebenarnya. Tapi karena ingin menunjukkan ini loh kinerja pengawas sekolah, apabila Bapak Ibu tidak menuliskan sesuai kendala yang 3 tadi, berasalkan dari dalam dirinya. Apabila menyalahkan orang lain, ya sudahlah itu di bawah ekspektasi. Begitu kan Pak Muklis? Begitu Pak Muhammad Ridha. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu, penjelasannya sangat luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberi pertanyaan selanjutnya, silakan. Silakan raise hand, Pak Ibu. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Ini langsung Pak Muklis ini, Ibu. Iya, boleh Pak Muklis. Pak Muklis mau saya tidak bertanya Pak Moderator, hanya waktu saya ingatkan. Oh ya. Oh ya, oke. Ini Pak Bur juga. Mungkin bisa kita beri kesempatan 1 orang lagi ya, Pak Bur ya yang terakhir. Silakan Pak Bur. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kedua. Perkenalkan Langsung nama aja saya Pak Bur ya. Ya, Langsung to the Burhanuddin, point aja. Kepala SMA Negeri 2 Melabu. Seiring dengan di penghujung waktu dan di pintu gerbang tahun 2025, saya juga ingin tahu bagaimana perbedaan dan persamaan pengelolaan kinerja tahun 2024 dengan 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Langsung ya Pak Kamarisal ya. Iya. Iya. Baik Pak Burhanuddin, mungkin tidak berbeda ya. Berbedanya pertama versi PMM-nya. Kemudian kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri kita nih, kalau dulu kan kita harus mengupload bukti dukung, dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh Pak Muklis tadi. Kalau tahun 2025 kan tidak ada bentuk dokumentasi, tapi dokumen itu sebagai kepala sekolah memastikan Bapak Ibu gurunya itu ada dokumennya walaupun tidak diunggah dalam PMM. Kami juga
Bapak Kepala Sekolah tidak perlu mengunggahkan bukti fisiknya ke PMM, tetapi kami yakin Bapak membuat dokumen KOSP, Bapak membuat absen, merekap absen guru, Bapak ada sertifikat pelatihannya yang memastikan itu adalah pengawas sekolah dan kepala sekolah itu sendiri, Bapak. Begitu. Tidak berbasis kalau menurut Pak Menteri itu tidak PMM untuk tahun 2025 selain perbaikan versinya juga tidak berbasis dokumentasi, Bapak. Begitu. Ya, baik Ibu. Mungkin bisa dipahami ya Pak Bur ya. Ya udah sangat dipahami. Baik Bapak Ibu semuanya, mengingat waktu ya, mungkin kita padai ya. Sekali lagi ini luar biasa ini ya. Materi kita yang sangat luar biasa ya. Maaf Bapak. Iya, Bapak Ibu kita berikan aplaus ya yang luar biasa kepada narasumber kita ini ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak Ibu. Japri aja nanti lewat Ya. kamu iya tulis Ibu. karena Mau nanya Iya, dikit aja iya. Bu, TK Marisa sebentar aja. Silakan Bu Nur Amalia. Baik, singkat saja, Ibu Sarifah, salam kenal. Saya ingin nanya gini Bu, kita kan saya kan masih PLT nih Bu, untuk jadi nggak enakan itu gimana Bu dalam menilai rekan sejawat gitu? Ada, tolong Ibu bagi tip dan triksnya supaya kita objektif nggak subjektif. Terima kasih Bu. Baik, Iya, cepat saja ya. Bapak Iya, Ibu sekarang salam kenal juga Bu Nur Fazar Amelia. Bapak Ibu sekarang kan ditugaskan oleh Bapak Kacap nih sebagai PLT. Jadi dalam penugasan itu nggak ada yang nggak enakan Bu. Jadi kita tupoksi saya sekarang saat menilai guru saya atasan loh. Tapi ketika di luar itu sebagai teman biasa. Sama. Ketika Pak Muklis menilai saya menjadi pengawas prestasi, nggak ada enakan, silakan aja Pak Muklis. Tapi ketika saya berjumpa dengan Pak Muklis, itu teman saya. Pak Muklis diberikan wewenang menilai saya, silakan Pak Muklis nilai, saya tak akan marah. Begitu ya Bu Nurul Fajar, tempatkan diri Ibu sebagai mitra atasan ketika Ibu menilai, tidak ada pakai hati tidak enak. Kalau memang tidak enak, berikan dia sebelum Ibu menilai, ini loh Bu, bisa tidak diperbaiki pembelajarannya, bisa tidak memperbaiki kualitas pembelajaran. Itu sebelum saya sebagai teman Ibu wajib memberitahukan. Tapi kalau saat penilaian itu tidak bisa lagi Ibu tempatkan diri Ibu sebagai teman, tetapi sebagai atasan Ibu. Begitu. Begitu Pak Kamarisa. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin sekali lagi kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa ya pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kadis, Pak Kacap ya yang sudah meluangkan waktu untuk ikut dari awal sampai akhir ini, luar biasa ya. Pak Kacap. Mungkin saya sebagai moderator mungkin banyak hal yang kekurangan, saya mohon maaf ya. Bapak Ibu semuanya, nanti ada sesi doa. Mungkin sebelumnya nanti saya serahkan kepada penggerak komunitas ya, kepada Bapak Sumardi. Namun terakhir saya ingin sampaikan, orang hebat menghasilkan beberapa orang hebat. Tetapi guru hebat akan menghasilkan ratusan orang hebat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu luar biasa. Kita mulai jam 14 tadi, jam 14 sudah 2 jam kita bersama Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Nadi dapat bertambah pengalaman dan dapat meningkatkan kompetensi kita. Bapak Ibu diingatkan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah disediakan di kolom chat. Nanti sertifikatnya langsung akan dikirim ke email Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan diingatkan, jangan sampai salah mengisi email karena sertifikat akan dikirim ke sana. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam virtual hari ini dalam rangka webinar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi untuk dapat keberkahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini,
kita tutup kegiatan hari ini dengan doa yang langsung akan dipimpin oleh Bapak Iskandar SPD SHGMA selaku pengawas PAI Aceh Barat. Kepada Bapak Iskandar, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini yang penuh berkah ini, kami memohon kehadiran dan ridha-Mu untuk memberkati dan melancarkan kegiatan webinar ini. Berikanlah kelancaran dan keberkahan dalam setiap rangkaian acara yang kami laksanakan. Jadikanlah webinar ini sebagai wadah untuk bertukar ilmu, pengalaman, dan mempererat silaturahmi di antara kami semuanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kebijaksanaan dan kemampuan kepada para kepala sekolah, para pengawas sekolah dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Jadikanlah mereka teladan yang baik bagi guru-guru dan siswa, serta mampu menginspirasi dan memotivasi dalam setiap langkah mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi ilmu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi ilmu. Curahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kami dalam mendidik generasi muda. Berikanlah kami kemampuan untuk menerapkan ilmu yang kami peroleh dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kemalasan, kebingungan, dan ketidakpahaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru dan peserta pengawas kami. Berikanlah kepada kami semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkahilah kegiatan webinar ini dari awal hingga akhir, dan jadikanlah acara ini sebagai momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang luar biasa. Juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang membersamai kita dari pukul 2 tadi sampai dengan saat sekarang masih standby. Juga Bapak Kacabdin Aceh Barat. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber. Alhamdulillah. Kami atas nama panitia pelaksana dari komunitas belajar KSPS Teguh Umar, dalam pelaksanaan hari ini mungkin banyak kesalahan atau keterbatasan dalam teknis. Maklum, ini merupakan pelaksanaan perdana. Mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan kembali. Terima kasih Bapak atas pembinaan dan kepada kami atas perhatian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, Terima kasih foto, izin foto. live. Keluarga kita Pak, izin Foto, Pak. foto. Keluarga Pak. Ayo, foto, Foto, foto foto. bareng. Keluarga Bapak. Iya, foto bersama. Foto. Bulia, Oh, foto keluarga. Tolong lihat mana ini? Foto keluarga Pak. Siapa yang Oh ya. Itu. Bulia dulu foto. udah? Siapa yang foto? Udah ya? Udah Bu Lia. Pas bulan sudah. Oke. Udah. Oke, baik. Udah ya? Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Meriah hari ini. Terima kasih Pak Kaca, Pak Muklis, dan ibu-ibu yang lain, pemateri. Izin Bapak live. Ibu untuk tidak lupa mengisi link absen Bapak Ibu. Pak absen ya. Di link di chat itu udah dikirim. Utang tahu saya. Di samping 70, di samping peserta itu ada Di chat di sudut kiri bawah, kanan bawah. Ya. Udah dikirim terbaru lagi. Belum Ini pernah yang terpuruk. Tentang wadere, na wadere thôi chứ này lên mà. Tentang wadere nó. Bu Yani tutup mic lah. Itu Mbak Ling. Mbak Ling. Ya, đâu paham cái lồn, tôi bukan ada, kamu kau ada tuh, malu. Malu. Alah, Pak Tarik. Apa kan? Bu Yani. Wan. Makasih Bu. Izin ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pajan. Saripah, makasih Bu Saripah. Waalaikumsalam Bu Sarifah, sampai jumpa. Bang pegang lagi aku pada. ya. Hilang.